Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina fala mudillu wa may yudlil fala mudillu wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman di sana ya, teman-teman online, semoga sehat walafiat ya. Oke, selamat datang, selamat bergabung, selamat untuk semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti beauty class ya. Oke, sebelum mulai, eh kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Caca dari staf BC Bekasi 3. Nah, saya mau lihat dulu nih, mau absen dulu. Yang hadir sudah ada berapa orang ya? Sudah ada 80, Masya Allah. Oke, kelas ini memang gratis, tapi untuk pertemuan kali ini aja ya. Kali ini kita baru pembukaan. Nanti untuk kelas selanjutnya ada 2 kali pertemuan ya. Nah, kelas kecantikan ini itu murah banget teman-teman. 2 pertemuan cuma berapa Mbak Hani? Cuma 59.000 aja loh teman-teman. Terus nanti teman-teman kalau ajak 4 orang mitra, 4 atau teman-teman, 4 orang ya. Nah, buat kamu bisa gratis loh. Yuk, yang mau dapat gratisan, ajak 4 mitra atau 4 teman-temannya ya untuk gabung ikut kelas ini. Oke, sekarang Caca mau lihat nih yang paling deket dulu deh. Dari mana ya? Yang paling deket di sini di Bekasi ada yang hadir orang Bekasi, Kota Bekasi ada yang hadir. Bukan kabupaten Oh iya, dari mana Bu kabupatennya Bu? Tambun Selatan. Lampung Selatan, Masya Allah. Ada lagi orang Bekasi? Oh, hadir Kak Bekasi Rolumbu. Oh, Bu Kabupaten. Saoda. Bu Saoda ya suka belanja ya ke BC ya. Masya Allah. Terus ini yang paling jauh dari mana nih? Dari Sulawesi apakah hadir? Dari Pulau Sulawesi? Sepertinya belum ada. Ini ada yang dari Kalimantan Tengah, Ibu Afrian Nurmawati. Masya Allah. Ibu Afri, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Mbak Caca. Alhamdulillah. Dapat dapat berita kelas ini dari mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Ini ikut itu yang kelas sebelumnya itu yang kelas apa ya? Oh, kelas bekam atau kelas sehat Bu? Sehat, kelas Oh, sehat. kelas sehat. Oh, berarti Ibu dari alumni ya, dari alumni kelas online. Masya Allah. Hmm. Ada lagi. Oh nih Sulawesi atas nama Andi Selvi. Masya Allah Bu. Ibu Andi Selvi dari Sulawesi mana nih Bu? Dari Sulawesi Selatan. Masya Allah. Pariaman hadir Budila. Kalau boleh tahu teman-teman dapat kelas ini dari mana ya? Dari alumni kah? Dari info mana ya? Dari LED-nya kah? Kasih tahu dong. Boleh info di kolom chat ya.
Oh, dari alumni, Masya Allah. Alhamdulillah ya, pokoknya teman-teman, sekarang mau kita mulai ya caranya. Persiapkan sinyalnya, sinyal dan buku catatannya, karena ini daging sekali ya teman-teman ilmunya. Oh ya, kalau boleh tahu, ini alasannya kenapa ya mau ikut kelas kecantikan ini? Mau tampil awet muda kah? Atau mau diaplikasikan ke mitra atau anak-anaknya? Hmm, untuk ikut kelas bisa dapat infonya di mana, Mbak? Bisa dari alumni, bisa dari LED, bisa dari grup-grup ya, teman-teman. Follow dan jangan lupa harus follow sosmed kita karena di situ banyak infonya, teman-teman. Jadi biar nggak ketinggalan info, harus banget wajib ya follow sosial media kita. Oh, ini dari Bu Kasmiati mau tampil cantik, Mbak. Masya Allah. Oke deh, gak usah tunggu lama-lama ya, biar kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bu Nur Hayati Abbas. Sudah siap, teman-teman? Simak ilmunya? Oke. Nanti nama sosmednya kita share di grup ya, teman-teman. Oke ya, untuk acara selanjutnya, mari kita simak, mari kita dengarkan, mari kita perhatikan materi yang akan disampaikan oleh Bu Nurhati Abbas. Oke, oke teman-teman, sebelum Bu Nurhati masuk, nanti ini akan ada tampilan profil dari Bu Nurhati Abbas ya. Boleh teman-teman simak. Oke, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Waalaikumsalam. kabar teman-teman semua hari ini? Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi dapet info nih ya dari Mbak Hani. Ini Mbak Hani Mbak Caca tadi ceritanya ya? Oh, Mbak Caca. Tadi Mbak Caca ya, tadi Mbak Caca. Jadi ada Mbak Caca dan Mbak Hani gitu ya teman-teman. Ya, semoga teman-teman semua, Alhamdulillah ya, semoga sehat semua. Terima kasih banyak sudah bergabung dan mudah-mudahan kita bisa banyak belajar ya hari ini ya. Aceh gimana? Ada yang dari Aceh ya nih? Kemarin sempat mati lampu ya 2 hari ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah awal bulan ini udah bagus ya, masya Allah. Kemarin juga sempat ketemu teman-teman pas milad ya. Ada yang dari mana ya paling jauh? Oh dari Ternate ya kalau nggak salah. Dari Ternate itu dari grupnya Bu Sulis ya, almarhum Pak Jen, masya Allah. Ternyata jauh banget ya sampai ke sana ya. Masya Allah, itulah kerennya online ya teman-teman ya. Kalau offline kan lumayan tuh. Kemarin kita bisa punya offline paling besar yaitu pas Milad kemarin ya. Kita ketemu kayaknya banyak juga yang ketemu ya, banyak yang kita berfoto-foto bareng ya. Terutama pas kita lagi di HNI Plaza ya teman-teman ya di Halal Tour ya, Masya Allah. Ada sekitar berapa ya? 1.000 orang ya, 900-an ya yang gabung di Halal Tour. Halal Tour terbesar kayaknya ya. Karena biasanya tim BC Bekasi 3 juga suka bantu ya. Itu biasanya kita setiap Selasa itu paling cuma maksimal di 100-an ya Teh ya. Sekitar 100-an orang. Makanya kemarin saya pas 1.000 hah, gitu ya. Wow gitu. Hampir tembus 1.000 sih 900 sekian gitu. Itu Masya Allah luar biasa ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita doa bareng-bareng ya, teman-teman ya. Semoga hari ini ya, apa yang kita pelajari hari ini tidak hanya ini karena beauty class ya. Pesertanya mungkin ibu-ibu semua ya. Nggak ada juga ya, Bapak. Karena saya juga pernah bikin event beauty class, tapi tetap loh ada bapak-bapak yang hadir loh. Karena kan bapak-bapak juga harus tampil apa? Tampil cantik, tampil ganteng ya. Apalagi sekarang ada yang namanya Hanin ya, ada yang Hanin. Jadi HNI juga luar biasa keren ya, nggak cuma update banget ya, nggak cuma nyediain skincare untuk ibu-ibu gitu kan, untuk remaja ibu-ibu. Walaupun Zarin kita sebenarnya lebih fokusnya sih ke remaja ya. Mudah-mudahan nanti keluar nih Bu ya yang buat emak-emak.
usia 40 plus gitu ya. Dan Kanin nih, Kanin juga untuk yang para cowok-cowok gitu ya, bapak-bapaknya, anak-anak kita nih yang udah ABG gitu kan ya, anak saya yang SMP pas lagi mau mabit gitu. Ini Kak jangan lupa bawa sabunnya. Enggak, Ami. Kenapa? Pink warnanya katanya gitu. No, 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 nggak mau bawa yang warnanya pink. Oh iya bener juga ya, kalau anak cowok maunya yang warnanya tuh warna cowok banget gitu. Dan alhamdulillah keluar ya, Kanin series gitu. Jadi udah oke banget, udah seneng banget. Oh iya ini cocok nih. Ternyata boleh dong ya share testimoni yang udah anak-anaknya atau suaminya nyobain skincare-nya cowok-cowok ini ya, skincare Kanin yang ternyata keren banget. Tapi saya udah nyobain juga ya, emak-emak. Saya nyobain juga ternyata enak juga gitu ya. Apalagi kemarin ternyata saya lagi jalan-jalan liburan rihlah ya sama tim guru ke Dieng ya. Bu Bu Tuti mana Bu Tuti? Bu Tuti Wonosobo ya. Nggak ketemu kita ya Bu ya. Itu ternyata saya lupa bawa sunscreen gitu ya. Bawa sih sebenarnya, tapi pas dipencet wah ini mah sunscreen yang udah habis yang kebawa gitu, yang barunya malah ketinggalan. Alhamdulillah Pak Esa bawa gitu. Bawa sunscreennya yang Kanin. Akhirnya alhamdulillah saya pakai lah. Apalagi di tempat-tempat yang dingin-dingin tapi penuh cahaya matahari gitu ya teman-teman ya. Itu justru biasanya tuh pemicu banget yang namanya bintik hitam di wajah, terutama di pipi ya teman-teman ya. Karena tanpa kita sadari daerah dataran tinggi itu yang justru berasanya adem dingin tapi ada sinar mataharinya itu justru UV, sinar mataharinya itu dalam banget, cepet banget kena kulit kita dibanding di daerah Bekasi ini. Contoh saya kan di Bekasi ya. Bekasi kan panasnya Masya Allah. Kita kan udah prepare kalau udah tahu nih, wah keluar rumah aja udah panas banget, udah silau, udah well prepare kan, udah pakai topi, pakai masker, kadang-kadang pakai ini supaya karena kita tahu nih matahari. Tapi kalau di daerah dingin nih, cenderungnya orang lebih nyaman karena ih kan adem gitu. Padahal itu sinar matahari mentereng banget ya Bu ya. Apalagi naik nih, naik ke bukitnya gitu. Itu kalau nggak pakai sunscreen, nah ibu-ibu langsung nih sore-sore akan terlihat bintik-bintik hitam ya di daerah pipi. Tapi kabar gembiranya kalau itu masih baru awalan sebenarnya bisa hilang, Bu. Gitu, bisa hilang dan bisa balik lagi gitu. Apalagi usianya misalnya belum 40 nih, masih 35, 36 itu bisa balik. Karena saya pernah kayak gitu ya, sampai hilang total dan itu nggak pakai laser Bu gitu ya, nggak pakai harus ke klinik laser itu sakit ya Bu ya. Pertama mahal, kedua sakit lah ya, dan preparing penyembuhannya itu kalau nggak salah sekitar 2 hari ya gitu. Itu lumayan, saya belum pernah nyoba sih, cuma dengar dari teman-teman yang nyobain gitu, jadi saya nggak deh gitu ya, walaupun beberapa kali ditawarin gitu. Jadi lebih senangnya kita nyoba-nyoba yang natural, yang alami gitu. Dan alhamdulillah beberapa kali juga saya ikut training tentang kecantikan untuk yang natural gitu. Maka eh, hari ini kita coba bikin ya tentang beauty class. Tapi ini pertemuan pertama ya. Ini adalah opening session. Jadi teman-teman ini adalah pembukaan, materi pembukaan yang akan saya brainstorming untuk awalan. Ini biasanya yang jadi apa ya? Yang jadi utama banget emak-emak nih ya biasanya ya, yaitu penuaan dini gitu ya. Kenapa sih, tanda-tandanya gimana gitu. Usia berapa sih sebenarnya yang wajar yang namanya udah terkena berbagai permasalahan kulit. Nah, nanti kita sambil bahas ya. Dan apa aja penyebabnya itu di awal sesi ini. Bagi teman-teman yang kemudian nanti tertarik pingin ikutan lagi yang lanjutannya, nanti bisa ikut di kelas beauty class 2 kali pertemuan ya kalau nggak salah itu ya. Jadi yang pertama saya akan bahas lebih dalam untuk pertemuan di dalam, bagaimana untuk di dalamnya dan nanti apa sih yang terjadi lebih lebih dalam lagi, dan kemudian nanti kita treatmentnya nggak cuma pakai skincare doang ternyata, tapi nanti hari ini kita belajar pakai skincare yang benernya kayak gimana sih teman-teman ya, secara umum gitu. Terus nanti teman-teman jadi tahu oh iya berapa kali harus apply yang namanya sunscreen gitu. Nah, nanti di pertemuan yang kedua itu kita akan bahas juga tentang massage. Jadi ternyata mak-mak itu bisa loh kita melakukan yang namanya massage wajah atau totok wajah sih ya, lebih lebih orang lebih kenalnya tuh totok wajah karena titik-titik di wajah kita ini ternyata, dan kita lakukan sendiri nih bukan ke salon ya. Jadi nanti ibu-ibu kerjain sendiri di rumah gitu. Walaupun lebih enak nyalon ya mak ya. Lebih enak sih kalau ke salon ya.
Lebih enak kalau kita di terapi di totok wajah. Tapi kalaupun kita nggak sempet, kita nanti setelah belajar minimal kita bisa aplikasikan pada diri kita. Aplikasikan pada diri kita sebelum tidur misalnya, tapi udah bersih wajahnya atau setelah aktivitas pagi yang luar biasa gitu ya, anak-anak udah sekolah semua, nah kita bisa sebentar, sebentar aja, tapi insya Allah kalau dilakukan rutin harian, itu teman-teman akan awet muda. Mau? Mau awet muda ibu-ibu? Karena pasti tadi, kenapa sih mau ikutan? Nah, pengen tampil cantik gitu tadi ya. Iya dong, karena Bu, menjadi tua itu, apa Bu? Menjadi tua itu udah pasti ya, menjadi tua tuh pasti. Karena kita semakin tahun tuh bertambah usianya. Dan yang namanya faktor penuaan itu pasti terjadi. Tapi kalau kita pingin tampil awet muda, kita mau tampil cantik, kita mau tampil ganteng gitu ya, kita mau tampil fresh, itu semua pilihan gitu. Kenapa pilihan? Karena perlu effort, karena perlu tahu, oke gimana caranya, oh apa yang harus saya lakukan gitu kan. Itu kan pilihan. Jadi tua itu pasti, tapi jadi awet muda, jadi cantik, jadi ganteng itu pilihan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan ya, bebas milihnya ya. Nggak usah dicoblos Bu. Oke teman-teman kita mulai. Boleh slide-nya Mbak Hani? Hari ini dari mana aja tadi ya Mbak? Banyak ya. Ada yang dari Kalimantan, Masya Allah. Salam kenal. Kayaknya saya belum pernah ke Kalimantan ya. Paling jauh kemarin kemana ya? Batam, Pekanbaru ya, Riau. Lebih banyaknya di Jawa ya. Oke, sekarang kita materi. Ya hari ini kita pengantarnya saya mau membahas tentang yang paling banyak banget yang suka ditanyain sama orang ya. Yaitu gimana sih biar kita tuh tetap kelihatan muda walaupun usianya udah terus bertambah gitu ya. Nah, makanya dibikinin judul nih ya, anti-aging alami. Jadi gimana kita bisa tetap awet muda, tetap tampil cantik gitu, tapi dengan banyaknya bahan-bahan yang alami. Bukan kebanyakan adalah dari kosmetik misalnya ya. Kalau skincare, skincare itu kan memang perawatan wajah. Jadi memang bagusnya dipakai ya ibu-ibu ya. Karena beda ya antara skincare sama make up sama kosmetik gitu. Itu beda. Nah nanti saya spill sedikit juga perbedaannya apa, seperti apa. Oke, next teh. Oh ya, tadi perkenalan udah kenal ya Bu ya semuanya ya. Mungkin buat teman-teman yang baru gabung ya, perkenalkan nama saya Nur Hayati Abbas. Alhamdulillah dilahirkan berapa tahun yang lalu ya? Tahun 83 Bu, saya kelahiran tahun 83. Jadi sekarang udah 42 tahun ya. Anak saya 8 tapi yang hidup 6 gitu. Jadi ini lagi PR buat ibu-ibu yang banyak melahirkan gitu ya. Biasanya, biasanya memang ada kelebihan ada kekurangan juga sih ya. Kelebihannya itu kalau kata dokter lebih bersih gitu ya dari sisi reproduksi, kemudian juga sebenarnya karena darahnya dia setiap melahirkan itu sepertiga ibu, hampir sepertiga darah kita keluar dan digantikan dengan yang baru, maka harusnya lebih fresh gitu. Tapi kenyataannya banyak yang tidak. Kenapa? Nah, ini PR-nya karena biasanya kurang paham tentang nutrisi, kurang paham tentang makanan-makanan alami yang sangat bagus yang harus kita banyak makan, kurang paham tentang perbaikan-perbaikan yang selanjutnya dilakukan gitu. Itu yang akhirnya menyebabkan emak-emak atau ibu-ibu yang habis melahirkan ini kayaknya kayak udah capek banget gitu, kayak udah akhirnya makin turun gitu ya. Maksudnya makin turun, makin apalagi bahasanya saya dengar kemarin saya sempat dengar juga, oh iya kan boro-boro nggak sempat ngerawat diri gitu ya, nggak sempat skincarean. Oh masih sempat kok Bu gitu. Tapi itu memang butuh kemauan gitu sih teman-teman ya. Jadi nggak harus juga pakai yang mahal-mahal. Tapi kan mahal nggak juga harus yang pakai yang mahal-mahal. Tapi kita bisa optimalkan apa yang ada gitu. Apalagi sekarang di HMI alhamdulillah sudah tersedia gitu kan ya, tersedia. Ini suaranya kecil. Ini suara kecil ya. Kecil nggak teman-teman suaranya? Udah ya? Nggak ya? Bagus ya. eh Mungkin tadi saya juga sempat habis Zoom. Biasanya sinyal ya. Tiba-tiba hilang gitu kan. Oke, next. Boleh selanjutnya Teh. Iya, jadi teman-teman mungkin yang samaan ya. Kita ada yang anak pertamanya udah SMA atau udah kuliah. Anak pertama saya udah SMA kelas 3. Tahun depan kuliah ya. Doain ya Bu. Mudah-mudahan bisa dapat kampus yang terbaik ya.
Dan yang paling kecil itu sudah masih 4 tahun gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang masih punya balita, tos samaan ya. Saya masih punya, tapi cuma tinggal satu, Bu. Tapi memang menariknya nih, mak-mak hebat yang mungkin hari ini hadir itu sebenarnya yang crowded itu ya anak-anak sampai 5 tahun pertama ya, Bu ya. 5 tahun pertama, setelah itu kayaknya udah nggak terlalu inilah ya, udah mulai, oh ibu udah banyak yang kuliah nih ibu ya katanya. Masya Allah, udah banyak yang kuliah. Waduh, udah sebentar lagi ini dong bu ya, mau melangsungkan ini, mau mantu kayaknya bentar lagi kalau udah banyak yang kuliah. Ya, eh slide berikutnya boleh teh. Ini masih yang ini yang paling awal di sini. Teh, punten. Jadi kenapa? Oh ya. Iya, teman-teman udah nyiapin. Ini belum nih nyiapin apa namanya? Cemilan kita hari ini. Cemilan kita hari ini minuman apa, Bu? Minuman kopi. Terserah mau minuman apa nih. Udah nyobain minuman Adeninya belum, Bun? Adeni enak banget ya. Adeni itu Masya Allah, Adeni itu luar biasa menurut saya, keren banget karena saya ngerasa saya tuh nggak begitu doyan yang namanya jahe-jahean ya Bu. Tapi sejak kenal Adeni itu alhamdulillah saya jadi suka banget yang namanya minum herba, minum minuman yang dia itu ada jahenya gitu ya. Padahal dulu nggak begitu suka gitu. Paling suka yang Janati Hot. Tapi sekarang begitu ada Adeni, hampir tiap hari saya minum Adeni. Ah ya udah masuk teh. Oke, terima kasih teh. Ya, teman-teman, ini ada slide pertama. Nah, ini biasanya slide pembuka emang ya. Slide pembuka itu pilih mana? Mau tampak tua di usia muda atau mau tampak muda di usia tua ya? Mau pilih yang apa yang B, Bu? Yang tampak tua di usia muda, eh, tampak tampak tua di usia muda atau tampak muda di usia tua? Oh, gambarnya ini udah jelas ya, Bu ya. Mau yang mana, Bu? Eh, Mungkin kebanyakan milihnya ya, pinginnya tampak muda di usia tua, betul. Paling banyak tampak muda di usia tua. Dan kemudian juga pasti pingin banget kelihatan lebih fresh atau lebih awet muda ya istilahnya. Bahkan kalau bisa dibilang gitu ya. Kalau bisa bilang, ih, emang udah ternyata udah 50 tahun ya, kirain masih 30-an. Wah, mama langsung saya langsung seneng banget kayaknya. Langsung berbinar-binar gitu. Nah, gimana caranya biar kita bisa seperti itu ya? Kita sambil belajar nih. Oke, next. Nah, ini Ibu kita harus kenal dulu yang namanya penuaan dini. Penuaan dini itu apa sih, teman-teman? Penuaan dini itu biasanya terjadi ketika memang kulit tadi ya, usia kita, terutama wajah ya, biasanya orang akan ngeliat wajah. Walaupun penuaan dini ini sebenarnya tidak hanya identik pada wajah, teman-teman. Bisa juga pada tubuh ya, gitu. Bisa pada postur tubuh, misalnya bisa pada rasa yang dirasakan atau misalnya kalau kalau pada perempuan bisa juga pada rambut gitu ya, tapi nggak kelihatan, tapi memang yang paling terlihat adalah pada kulit dan pada kulit yang paling terlihat adalah di wajah gitu. Jadi tanda-tanda ciri-ciri penuaan itu sebenarnya biasanya sih masuknya, jadi proses penuaan pada kulit itu udah dimulai sejak usia 30 ya Bu. Jadi jangan dikira ah kan saya masih 30-an masih fresh, itu udah terjadi. Jadi proses pembentukan kolagen itu kalau pada wanita produksi dengan optimalnya itu sampai di usia 25 tahun gitu. Jadi makanya kenapa kalau kita inget-inget ya inget, atau kita punya anak nih yang ABG usia 17, 18, 19, 20 gimana tuh Bu wajahnya? Wajahnya kenceng banget gitu kan. Terus kalau glowing glowing banget, cakep banget deh pokoknya deh usia-usia segitu. Karena memang kolagennya masih terus produksi dan memang optimal banget. Tapi begitu mulai usia 25 ke atas, 30 deh ya, itu udah mulai agak menurun gitu. Apalagi tadi yang udah punya anak, lahiran, menyusuin, hamil lagi, lahiran, menyusui, hamil lagi. Itu tidak hanya kolagen yang dibutuhkan lebih banyak, dia juga membutuhkan kalsium lebih tinggi ya. Makanya ada beberapa orang yang kemudian dia keropos di tulang misalnya, contoh.
itu memang bisa terjadi pada wanita, terutama wanita yang sering menyusui dan melahirkan, karena memang kalsium kita ketarik, Bu, pas lagi proses kehamilan itu. Makanya kita butuh butuh banyak nih suplai kalsium, tapi bukan kalsium tambahan. Maksudnya kalsium tambahan bukan kalsium sintetis. Yang terbaik itu sebenarnya yang alami. Ya, sedangkan kebanyakan kita itu kebanyakan mungkin dapatnya resep obat gitu kan, asam folat, resep obat ini itu memang bisa terserap, tapi dia ada yang mengendap gitu karena memang dia bukan yang 100% natural. Beda dengan makanan maupun misalnya kayak kalau saya saraninnya misalnya herba. Beda dengan herba dan makanan yang kita konsumsi itu akan terserap hampir 100%. Kalaupun dia sisanya bukan mengendap di organ-organ yang berbahaya, tapi dia memang sisa yang harus dikeluarkan gitu. Jadi memang benar-benar bagus kecuali sayuran atau buah-buahannya memang mengandung zat-zat yang tidak bisa diurai ya teman-teman ya. Misalnya contohnya yang pestisidanya tinggi gitu ya. Makanya sekarang kan udah banyak nih yang organik-organik gitu. Kayak gitu contohnya. Nah, tapi pada prinsipnya penuaan ini memang terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Jadi jangan takut juga karena memang pasti semua akan kita alami. Cuma bagaimana prosesnya dan kita pingin tidak terjadi penuaan dini gitu. Nah, paling pertama sih Bu ya kalau dilihat nih kalau kita ngelihat wajah kita itu yang paling kelihatan tuh adalah kerutan halus di wajah. Yang paling sering itu biasanya kalau di dahi ini teman-teman ya. Itu di dahi kita bisa ngelihat dia kayak kayak orang lagi berpikir gitu loh Bu. Kayak orang lagi mikir banget gitu. Itu kelihatan banget tuh apa namanya kerutannya. Terus sama di biasanya di daerah samping sini ya, samping mata. Jadi kalau kita merem samping mata itu udah kelihatan mulai kelihatan yang namanya kerutan-kerutan halus ya halus. Jadi kadang nggak kelihatan, kadang kelihatan. Nah harusnya usia berapa sih mulai terlihat kayak gitu? Harusnya sih yang paling bagus itu di atas 45 bahkan 50-an baru kelihatan. Tapi kenyataannya sekarang banyak orang-orang yang usianya baru 40-an udah terlihat gitu, udah kelihatan nih mulai ada misalnya di sini nih ya. Harusnya ini belum kelihatan nih Bu di sini gitu. Kemudian apalagi di sini di apa namanya nih? Garis hidung ya. Garis senyum ya namanya ya. Itu sebenarnya biasanya kan kalau kita senyum gini baru kelihatan ya. Tapi kalau dia penuhan dini, dia nggak senyum pun, misalnya posisi cemberut aja, posisi diem aja dia udah terlihat gitu. Padahal harusnya belum gitu. Apalagi semakin dalam. Nah, semakin dalam berarti kerutnya itu sebenarnya semakin dalam. Kemudian lagi ada di daerah, jadi dahi yang paling banyak itu, kemudian di samping sini ya, di samping mata, kemudian di sini yang paling banyak, paling awalan ya, gitu. Nanti baru dia berkembang ke tempat-tempat yang lain. Tapi yang paling utama memang di situ mulai awalnya. Kemudian kulit kusam dan tidak bercahaya. Nah, ini sebenarnya kulit kusam dan tidak bercahaya sebenarnya nyambungnya bukan dari penuaan sebenarnya, tapi karena penumpukan sel-sel kulit mati di kulit kita gitu. Baik itu kulit wajah maupun kulit badan gitu ya. Nah, ini terjadi sebenarnya nggak hanya pada usia lanjut, maksudnya usia yang udah 40 plus, 50 plus, tapi dari usia bahkan 20 atau belasan tahun pun bisa jadi. Kok kusam ya gitu. Karena memang penumpukan sel kulit mati. Sedangkan kulit kita itu kan terus-menerus tumbuh ya Bu ya. Apalagi yang paling luar nih epidermis. Nah, nanti kita akan belajar memahami yang namanya struktur kulit kita terus terjadinya tuh di mana. Nah, nanti kita belajar juga. Kemudian ada yang namanya flek hitam. Nah, ini yang paling biasanya paling ditakuti atau paling kelihatan. Karena memang kita di Indonesia tinggal di memang iklimnya adalah iklim tropis gitu ya teman-teman. Iklim tropis itu cuma ada dua musim gitu kan ya, musim panas sama musim hujan. Musim hujan pun kita kena matahari. Jadi sepanjang tahun kita nggak kena sinar matahari. Ya, beda sama yang empat musim ya. Empat musim kan ada dia nggak kena mataharinya, maksudnya sangat sedikit gitu ya. Kita full 12 bulan. Kemana-mana pasti kena sinar matahari ya, kecuali di dalam rumah ya Bu ya. Di dalam rumah pun sebenarnya kita punya jendela ya, kita punya ventilasi. Itulah kenapa tetap menggunakan sunscreen dimanapun berada. Jadi begitu udah selesai mandi pagi gitu kan, nah itu paling bagus udah skincarean, terus kemudian kita udah langsung touch up yang namanya sunscreen gitu. Kalaupun misalnya
males banget, lagi males banget, ya minimal banget pakai pelembab sama pakai sunscreen, Bu. Udah. Cuma menariknya sunscreen Zarin kita, alhamdulillah kan juga ada pelembabnya ya. Jadi sebenarnya kalaupun kita nggak pakai pelembab lagi juga masih aman nih, Bun, gitu. Nah, flek hitam ini terbentuk karena memang dia kena yang namanya UVA dan UVB dari sinar matahari, gitu. Nah, kemudian ada apa lagi sih, Bu? Ada lingkaran hitam. Nah, kalau lingkaran hitam atau ngatung mata, lingkaran hitam ini biasanya banyak juga yang dia adalah genetik ya. Kalau kayak saya ada genetik, Bu. Tapi tetap dia akan diperparah dengan eh, tidur yang tidak berkualitas, gitu. Tidur yang tidak berkualitas maksudnya gimana? Biasanya tidurnya di atas jam 11 malam atau jam 11 baru tidur. Sedangkan yang namanya tidur yang sangat bagus ya, terjadinya proses detoks tubuh. Nah, ini kalau ngomongnya di kelas belajar sehat ya, mungkin teman-teman yang kemarin ikut ya, masih ingat, itu terjadi proses detoks yang paling optimal, yang paling bagus, dan regenerasi selnya itu mulai terbentuk itu di jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Jam 11 sampai jam 1 pagi, maksimal sampai jam 2. Itu eh, harus dalam keadaan tidurnya tidur pules, deep sleeping, bukan tidur baru tidur. Karena dari proses baru merem ke deep sleeping itu kurang lebih paling cepat 1 jam. Jadi kalau ibu-ibu paling bagus lagi kalau 2 jam ya. Kan ada juga yang langsung begitu tidur langsung pules gitu ya. Biasanya kurang lebih 1 jam deh baru masuk namanya kategori bener-bener tidur lelap. Nah, di jam itulah jam 11 sampai jam 1 itu yang menentukan kualitas tidur kita. Masya Allah ya, makanya kalau ah aku tahajud udah mulai dari jam 2, wah Masya Allah. Karena memang biasanya tidurnya udah dari habis Isya nih, itu udah cukup gitu jam 2 tuh sampai emang udah boleh bangun dari jam 2 malam gitu ya teman-teman ya. Kebalik sama orang-orang yang nanti aku baru tidur jam 2 pagi gitu karena ngerjain belum kelar nih tugas-tugasnya apa segala macam anak-anak zaman sekarang nih Bu. Nanti tunggu sampai pokoknya aku tuh baru dapat inspirasinya tuh jam 11, jam 12 nih yang paling sering ya. Termasuk ada anak saya sendiri juga kalau lagi belajar gitu. Jam 9 baru bisa start katanya jam 9 tuh aku baru baru ini nih baru bisa belajar gitu. Jadi kadang baru selesai belajar ya jam 12, jam 1 baru tidur. Nah, ini sebenarnya kebalik ya, teman-teman ya. Sebenarnya justru tidur di awal waktu, teman-teman bangun jam 2. Nah, itu dari jam 2 atau jam 1 bahkan untuk belajar, untuk kerjain apa, untuk segala macam termasuk tahajud di situ. Nah, di situlah waktu-waktu terbaik sebenarnya gitu dibanding dibalik gitu karena memang untuk kesehatan sendiri termasuk untuk kesehatan kulit karena nyambung banget antara kesehatan kita gitu ya dengan kesehatan kulit kita kalau kesehatan kita terjaga ya tadi maka ketika detoksnya terjadi regenerasinya terjadi maka dia akan memperbaiki akan kelihatan banget di wajah sebenarnya di tadi ya kusamnya lingkaran hitam di mata itu akan termasuk yang paling utama yaitu kolagen. Proses pembentukan kolagennya itu juga terjadi optimal di malam hari sehingga ya bagus kulitnya gitu teman-teman ya. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Kulit yang mengendur. Nah, kalau kulit yang mengendur biasanya ini di daerah sini paling pertama daerah rahang ya. Daerah rahang pipi. Nah, sebenarnya ada kelebihan buat teman-teman yang punya pipinya cabi gitu ya. Karena dia eh, kendurnya tuh agak lama dan berkerutnya agak lama. Karena kenapa kan lemaknya agak banyak ya gitu. Jadi kelihatannya lebih muda gitu ya dibanding orang-orang yang kurus terus tirus gitu. Tapi nanti di usia berapa ketika dia udah mulai rahangnya udah ototnya mulai tidak kuat, dia turunnya lebih cepat gitu. Nah, makanya nanti kita belajar apa sih herba-herba nutrisi-nutrisi terutama di HMI ya yang memang bagus banget untuk ngejagain otot kita tetap bagus. Ngejagain kulit kita tetap bagus. Nah, itu yang nanti teman-teman harus tahu nih, wajib tahu. Jadi, enaknya di HMI itu, ih, Bu Nur, aku tuh nggak pernah deh minum yang khusus-khusus buat kecantikan. Tapi alhamdulillah ya, kata teman-teman saya, ya ini emak-emak suka curhat ya. Kata teman-teman aku kok aku tuh awet muda gitu ya. Kok dari dulu sampai sekarang mukanya gitu-gitu aja gitu ya. Ternyata tanpa disadari walaupun tidak minum yang spesifik untuk kulit, untuk kecantikan, tapi kok pada awet muda ya karena memang ternyata beberapa herba kita itu memang sangat bagus untuk tadi nguatin otot, kolagennya tetap terproduksi dengan baik gitu. Karena hormonalnya juga bagus, akhirnya nyambung tuh ke kolagen. Jadi masya Allah.
plus-plusnya ya, minuman maupun herba-herba yang ada di HMI. Nah, nanti kita belajar lebih lengkap lagi apa sih kandungan-kandungannya gitu ya teman-teman ya. Nah, terus apa lagi? Tekstur kulitnya tidak merata. Nah, ini biasanya banyak banget dialami nggak cuma usia di atas 40 ya Bu ya, tapi biasanya usia dari 30-an aja tuh juga udah gitu. Biasanya agak gelap di daerah sini ya Bun ya, agak gelap di daerah sini, nanti agak gelap lagi di sini, terangnya cuma di daerah pipi doang misalnya ada. Nah, itu biasanya sudah ada indikasi termasuk kolagen tadi ya. Jadi memang kolagen ini memegang peranan penting banget buat kulit ya, untuk wajah, untuk otot, untuk kulit ya. Nah, di situ dia biasanya eh, pigmentasinya atau pewarnaan kulitnya itu mulai tidak merata. Nah, nanti ini sebenarnya dengan skincare yang rutin, karena dia biasanya tidak terhidrasi dengan baik atau namanya kelembapannya berkurang di kulit, sehingga kalau kelembapannya berkurang, dia akan menyebabkan kulitnya nggak rata warnanya atau nggak glowing kalau kata orang-orang ya. Jadi sebenarnya gampang banget loh kalau mau cerah wajahnya banyak minum air putihnya. Kan susah nih mama ya minum air putih ya. Sekarang jadi rajin. Kenapa? Biar tambah glowing ya, Bu ya. Biar dia tuh cerah. Karena kalau kurang airnya, dia akan gelap, Bu, akan kusam ya. Dan tidak lembab tadi warna kulitnya jadi nggak rata. Gitu. Kemudian apalagi? Nah ini kalau kaitannya sama rambut ya, itu udah mulai menipis, sering banget yang namanya rontok gitu ya. Plus berubannya lebih daripada normal. Jadi misalnya harusnya sih 50 ke atas ya, 55 nih baru mulai banyak uban. Ini kok aku baru 40 udah mulai nunggu uban ya misalnya. Itu ada kejadian. Dan biasanya kaitannya nanti sama fungsi ginjal kalau ini ya. Itu pernah dibahas juga ya di kelas sehat ya. Kenapa sih kok rambut kita, kuku kita termasuk itu kaitannya nyambungnya sama ginjal gitu karena memang di organ ginjal ini akan kelihatan ketika dia menurun fungsinya rambutnya juga jadi rapuh jadi mudah rontok kukunya juga kuku lebih rapuh gitu teman-teman. Nah makanya untuk memperbaiki fungsi ginjal itu tadi salah satunya cairan ya cairannya harus bagus kemudian nutrisi-nutrisinya juga harus baik dan kurangi yang namanya makanan-makanan yang tinggi garam gitu tinggi gula termasuk ya. Nah, itu tadi saya udah bahas ya. Jadi garis senyumnya, kerutan leher, garis senyum. Kalau kerutan leher nih, hati-hati nih teman-teman yang sering banget nunduk pakai gadget ya, sambil nunduk. Itu nanti akan lebih kelihatan, lebih cepat berkerut di daerah leher. Dan juga timbulnya urat halus. Urat halus tuh di mana? Urat halus ini bukan cuma di wajah sebenarnya. Kalau dia di kulit, ini biasanya terjadinya di daerah mana teman-teman? Kaki, tangan, kelihatan, mulai kelihatan urat-urat warna kehijauan itu ya. Kalau di diagnosa sign of hand, masih inget ya, mak teman-teman ya yang di kelas belajar sehat, itu biasanya kelihatan di sini nih teman-teman ya, dari semua. Itu nyambungnya sama apa ya? Masih ingat nyambungnya sama apa? Nyambungnya sama tingkat stres ya. Tingkat stres yang cukup tinggi itu biasanya akan memperlihatkan nih daerah urat-urat kita nih yang warnanya nih hijau gitu ya. Itu biasanya mulai kelihatan di tempat-tempat daerah yang memang dia lebih cerah ya. Kayak di sini kan kelihatan nih. Kalau orang-orang yang di sininya biru, 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 apalagi nyamber sampai ke atas, terus stresnya tinggi banget, Bu. Gitu ya. Bisa karena pekerjaan ya, bisa karena memang bukan genetik ya. Apa yang namanya ya? Lebih ke mental health sih ya gitu tekanan hidup emang kita nggak punya tekanan hidup punya ya Bu ya pasti semua orang pasti punya tinggal bagaimana kita menghadapinya ya nah di situ ini kita kenali oh jadi namanya penuaan ini tuh gitu ada nggak teman-teman di sini yang udah mulai terjadinya hal-hal di atas gitu ya tapi tadi kalau Ibu bilang udah banyak yang kuliah wah kayaknya udah banyak ya Bu ya udah mulai terjadi. Tapi gimana caranya setelah ikut kelas ini kita jadi lebih aware tentang penuaan ini supaya tidak berlangsung sangat cepat gitu. Jadi kita menghambat, memperlambat. Nah, nanti kita belajar kayak gimana. Emang bisa dihambat? Bisa. Bukan pakai botox ya, Bu ya. Bukan disuntik-suntik, bukan. Tapi secara alami. Secara alaminya nanti dari makanan, gitu ya, dari minuman. Kemudian tadi kan saya udah ngasih tahu tuh, oh minumnya harus minimal banget 8 gelas sampai 10 gelas sehari gitu. Itu nanti ada makanan-makanan yang sangat bagus untuk kulit gitu ya. Dan nyambungnya lagi sama nanti masas ya, masas. Jadi kita nanti belajar gimana facial sama massage yang baik
untuk sendiri ya Bu ya, untuk sendiri. Gitu. Jadi nanti kita prakteknya praktek sendiri, bukan praktekin ke orang ya, beda. Nah, memang kelas itu nanti memang harus 1 jam lagi sendiri ya, harus ada kelas lagi sendiri. Makanya kemarin waktu bikin beauty class yang sekarang nih yang kita bikin itu ini yang opening, nanti kita bagi lagi 2 lagi yang dari dalam, kemudian kita nanti akan praktek juga yang dari luar. Jadi nanti teman-teman akan dikasih tahu apa aja yang harus disiapin prakteknya, bahan-bahannya apa yang teman-teman harus prepare gitu. Jadi supaya pas kita pas kita nanti melakukan, nah teman-teman udah ada lakukan ini dengan muka sendiri, wah ya tenang aja gitu ya, nggak pakai muka orang lain ya. Oke, next deh. Jadi kita harus kenal ya ciri-cirinya dan mudah-mudahan kalau sudah ada di diri kita, kita udah mulai nih mulai bisa gimana nih kira-kira penyebabnya apa sih? Nah ini yang utama nih. Karena kita mau ngobatin kalau kita nggak tahu penyebabnya, akhirnya kita terus melakukan itu. Nah akhirnya penuaannya nggak berhenti berhenti, maksudnya nggak berhenti, makin terus berlangsung semakin cepat. Gitu. Nah, apa tuh penyebab penuaan dini? Penyebabnya yang paling pertama tuh memang dari gaya hidup, teman-teman ya. Lifestyle. Ini makanya kenapa saya bilang tua itu pasti, awet muda itu pilihan. Kenapa? Karena kita pilihan-pilihan kita mau lifestyle-nya kayak gimana gitu. Mau lifestyle sehat, mau lifestyle nggak sehat, itu kan pilihan kita. Nah, makanannya biasanya tidak sehat. Makanan kayak gimana sih yang tidak sehat? Nah, kalau di kelas belajar sehat kemarin, makanan yang banyak mengandung 5P. 5P apa aja ya? Apa aja? Apa aja silahkan. Yang masih ingat boleh diposting di grup ya. Berbagi dengan teman-teman yang lain. 5P. Nah, eh, makanan yang tidak sehat selain yang 5P biasanya adalah makanan-makanan olahan ya. Itu nyambung ya 5P ya. Makanan olahan, makanan-makanan fast food atau bahasanya junk food. Namanya junk food ya Bu ya. Makanan sampah gitu ya yang dia diolahnya sangat lama di tubuh kita. Nah, lebih baik kita makanan-makanan yang memang itu dari real food. Dari yang memang kita tahu loh itu makanan loh itu loh. Ayam ya memang ayam, dari ayam gitu ya, bukan yang olahan ayam. Nasi ya memang nasi, bukan yang dari olahan nasi ya. Olahan nasi termasuk lontong dong, ini termasuk. Semakin semakin panjang proses pembuatan makanannya, biasanya akan semakin lama dicernanya oleh tubuh kita gitu. Nah, ya, Masya Allah ya. Nanti kita sambil sharing testimoni boleh ya teman-teman ya. Boleh. Boleh yang punya pengalaman-pengalaman keren boleh sambil di-sharing di chat supaya nanti bisa dibacakan juga kan sama Teteh sama yang lain juga bisa ngebaca. Wah, ternyata keren banget ya produk HNI gitu ya. Tujuannya buat A, dapatnya ABC gitu ya sekalian. Nah, kemudian yang kedua lifestyle atau pola hidup yang kedua tadi yang udah sempat saya bahas yaitu sering begadang. Sering begadang eh, atau baru bisa tidur insomnia. Ada juga penyakit ya Bu ya, insomnia, sulit tidur gitu. Itu di jam baru bisa tidur tuh di atas jam 11. Sedangkan tadi goal time kita ketika lagi beristirahat malam itu dari jam berapa tadi? 11 sampai jam 1 sampai jam 2 lah ya, 11 sampai jam 2 saya biasanya suka bilang. Jadi maksud jangan jangan jam 1 bangunnya jam 2 deh, jangan jam 1 banget gitu, jam 2-an lah. Gitu. Jadi jam 11 sampai jam 1-nya itu udah tidur. Dan biasanya kalau jam 11 mau tidur pulas, saya saraninnya paling malam banget jam 10 udah tidur. Paling malam tuh Bu ya. Jam 10 sehingga jam 11 udah deep sleep gitu. Nah, kemudian jarang konsumsi buah. Nah, ini yang kadang kita nggak sadari. Apalagi orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu sudah terbiasa yang namanya makan buah itu sebelum apa sesudah makan, teman-teman. Pasti pada sesudah makan kan, rata-rata buat apa cuci mulut gitu ya, pencuci mulut. Padahal yang benar adalah makan buah sebelum makan, bukan sesudah makan. Sesudah makan boleh nggak usah banyak-banyak, sekedar membersihkan. Benar, itu pun paling bagus beberapa menit kemudian gitu ya teman-teman ya. Itu Masya Allah. Ah, tadi 5P udah disebutin ya. Ah, keren. Good job. Bagus, bagus. Udah. Berarti ada alumni nih banyak kayaknya yang ikut ya. Udah masih nempel ilmunya ya teman-teman. Nah, ilmu itu biar nempel, dia harus banyak dipraktekkan gitu ya. Harus banyak diceritain. Saya aja kalau lagi nemu-nemu sesuatu yang yang mau diceritain, kalau nggak ada yang bisa diceritain, saya cerita sama anak-anak. Dan anak-anak ternyata seneng, loh, ternyata senang. Tinggal kita bagaimana membawakannya gitu. Dan walaupun itu hal-hal yang menurut mereka
agak tinggi gitu ya, nggak apa-apa, tapi diceritain dulu sama mereka bahasanya. Nanti mereka akhirnya terstimulasi. Apa sih Mi? Saya suka ceritanya sama anak saya misalnya yang masih satu SD gitu ya, atau yang barengan kalau karena kalau anaknya udah gede-gede ya Bu ya biasanya udah agak susah ya Bu ya dicerita-ceritain. Yang masih bisa diceritain tuh yang usianya masih 1 sampai kelas 3 atau di bawahnya gitu ya, paling maksimal di kelas 3 gitu. Nah, kalau udah di atas kelas 3 itu ngobrol ya, udah beda lagi, udah bukan cerita, lebih ke ngobrol nanti. Sering begadang, kemudian jarang konsumsi buah ya. Ini tadi udah buahnya jarang-jarang, makannya setelah makan buahnya setelah makan sedikit pula gitu ya. Akhirnya udah deh, seratnya nggak dapet. Plus sayurnya juga jarang. Nah kita biasanya bikinnya sop atau sayur asem. Banyakan sayurnya atau banyakan macam-macamnya yang lainnya ya. Kayak kemarin saya nanya nih di kelas mana ya? Oh kelas pijat imun nih buat anak-anak. Kalau anak-anak paling suka sayur sop. Sopnya sop apa Bu? Bukan sop sayur, sop bakso, sop sosis, sop daging ya nggak Bu? Kuah sama dagingnya, kuah sama baksonya. eh, Sayurannya kayak pelengkap doang, udah sedikit belum tentu dimakan ya kan. Ditambah lagi jarang konsumsi buah, padahal kalau saya ngejarnya memang wajar juga sih karena nggak terbiasa dari kecil, sehingga anak-anak kita jadi nggak begitu suka buah sayur, termasuk saya itu nggak begitu suka buah dan sayur karena memang dulu mengikuti pola orang tua kita yang terdahulu gitu kan ya. Apalagi zaman kita kan dulu belum ada internet ya, jadi kita kalau nggak sering baca, nggak sering ikut-ikut seminar gitu kayak gini, tapi bukan dari YouTube ya, dari langsung gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada Zoom gitu ya. Itu kita jadi nggak ngerti gitu, nggak paham. Nah kalau sekarang beda, informasinya sangat tidak terbatas ya. Jadi asalkan kita rajin upgrade ini ya dari leher ke atas ya. Nah, bukan scroll ya Bu ya, beda ya, bukan scroll, tapi upgrade pengetahuan kita gitu ya, upgrade diri kita itu insya Allah akan banyak banget dapat masukan atau dapat banyak ilmu-ilmu penting gitu ya. Termasuk yang hari ini pada ikut ya. Kita beri applause dulu dong, nggak bisa ya. Kita beri 2 jempol ya buat teman-teman yang hari ini hadir karena biasanya kan siang-siang gini enaknya ngapain, Mak? Siang-siang ini enaknya tidur siang ya, enaknya bobo boci gitu. Bobo cantik enaknya kalau siang-siang gini. Nah, karena sekarang emak-emak pada hadir, nah ini saya bilang adalah emak-emak keren, emak-emak hebat ya. Berikan applause dan 2 jempol buat teman-teman yang hari ini siap upgrade terus belajar. Kemudian apalagi teman-teman terlalu lama berjemur. Emang kita di pantai ya berjemur? Berjemurnya bukan berjemur dalam artian kita lagi bersantai ya Bu, tapi kita tuh kadang nggak ngeh gitu. Kita nganter jemput anak. Nganter jemput anak jam berapa Bu? Kalau nganter oke lah masih jam 7 pagi. Tapi kalau jemput yang TK jam 10 jam 11 itu udah mulai paparan tinggi loh. Yang SD di atas jam 12 jam 1 jam 2. Kalau sekarang yang udah mulai boarding. Full day school mungkin jam 4 ya, udah lebih mending ya. Tapi kita masih sering bolak-balik di atas jam 9 jam 10 sampai jam 2. Oh, bahkan sekarang sampai jam 3 dimajuin. Jadi paparan matahari paling banyak, paling tinggi kandungan UVA, UVB yang dia mampu menembus kulit kita dan menyebabkan pigmentasi ya atau bahasa mudahnya flek gitu ya Bu ya atau bintik-bintik hitam itu di jam 10 sampai jam 3 sore gitu. Jadi teman-teman yang masih keluar bolak-balik ya PCA, HS, nah, mau ngumpul-ngumpul di jam segitu, pastikan harus touch up yang namanya sunscreen. Sunscreen kita itu alhamdulillah SPF-nya 30. Kalau menurut saya udah cakep banget untuk sebuah sunscreen. Nggak ketinggian, nggak kerendahan gitu. Emang kenapa Bu Nur? Ketinggian juga nggak bagus. Karena nanti kan sunscreen itu kita touch up terus Bu. Per 4 jam. Kalau dia ketinggian, tingkat eh, apa kimia chemical yang ada juga tinggi otomatis. Gitu. Dan itu sebenarnya juga berdampak pada kulit kita. Makanya nggak bagus juga sebenarnya kalau kebanyakan skincare. Wah, saya mau pakai skincare-nya bunur serumnya aja 3 macam misalnya gitu ya. Layernya layer-layer itu juga sebenarnya nggak bagus Bu ya. Seperti itu. Iya ada yang mau. Kemudian apalagi? Ya, jadi tidak tidak berjemur tanpa sunscreen dan biasanya kan kita nggak ngeh ya teman-teman ya. Nah, boleh nggak ditambahin lagi sama topi? Boleh, ikhtiar tambahin topi yang lebar misalnya, tambahin masker boleh.
gitu. Karena memang kalau emak-emak strong itu kan selalu bolak-balik ya naik motor tanpa kita sadari biasanya paparannya gitu. Jadi bukan cuma yang namanya flek, yang namanya bintik hitam bukan cuma gara-gara pakai kosmetik, salah pakai kosmetik bener. Bukan cuma gara-gara salah pakai skincare atau krim-krim yang abal-abal, bukan. Tapi dia juga karena dia tidak dilindungi, gitu. Karena tidak dilindungi. Apalagi dengan kondisi hari ini ya, cuaca yang memang kalau panas, ekstrim panas gitu ya. Dan Indonesia itu tropis, sepanjang tahun kita kena matahari gitu. Dan mataharinya full banget. Di satu sisi sangat bagus untuk kesehatan, tapi di satu sisi memang di kulit ya. Di kulit juga harus kita jaga gitu teman-teman. Next deh. Nah, jadi ini penyebab-penyebab utamanya. Nah, penyebab utamanya itu juga tadi yang paling utama apa? Lifestyle ya, teman-teman. Kan itu tadi tiga di antaranya tuh lifestyle tuh. Dari mulai makanan, ya nggak? Makanan yang tidak sehat. Oh, ada lagi sebenarnya tadi yang mungkin agak keskip. Ada yang namanya merokok dan minum. Walaupun mungkin memang minuman beralkohol maksudnya teman-teman ya. Insya Allah sih kalau di komunitas HNI ini nggak dibahas juga karena mungkin nggak pada ngerokok gitu ya. Tapi jangan salah Bu, paparan asap rokok kita sebagai perokok pasif itu juga sangat berbahaya nggak cuma buat paru-paru kita kan karena kalau selama ini Alhamdulillah sekarang kan udah ada larangan merokok di tempat umum ya sehingga dikasih nih merokok tempat sendiri. Ya lo kalau mau ngerokok keracunan keracunan sendiri gitu ya, jangan bagi-bagi racun ke orang lain. Masalahnya kan kadang kita ketika di tempat umum tetap juga tuh ada yang merokok gitu. Kita kena juga paparannya. Nah jangan salah, nggak cuma merusak di paru, tapi juga dia merusak ke kulit. Gitu. Bahkan dia mampu merusak kolagen kita itu sampai 40%. Wow, wow banget ya. Jadi si rokok ini mampu merusak kolagen dalam yang harusnya diproduksi untuk memperbaiki kulit kita itu sampai 40%. Itulah kenapa orang-orang yang merokok dan orang-orang yang minum itu jauh terlihat lebih tua daripada aslinya. Gitu teman-teman ya. Kalau artis atau mungkin yang biasa kelihatan, tapi kok dia kelihatannya cantik, ya itu biasanya memang make upnya juga tebel ya Bu ya gitu. Kita nggak tahu kalau di balik balik make up kayak gimana. Nah, itu karena memang dia sangat signifikan. Makanya ya merokok itu sebenarnya udah nggak ada untungnya ya Bu ya, udah buat sehat, kesehatan juga trouble banget. Kalau saya lebih lebih biasanya menyentuhnya sih ya ke para bapak-bapak yang masih merokok ini adalah lebih ke anak. Nah, sayang anak Pak, gitu. Ih sayang lah Bu, kalau ditanya sayang gitu. Kira-kira kasih pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan menyebab dulu gitu Bu ya. Dia tips-tips nih Bu. Kalau ada minuman gitu ya, yang udah kita tahu nih ada racunnya, kira-kira kita kasih nggak ke anak kita? Ya, kan pertanyaan jebak tuh kan. Pasti jawabannya apa, Bu? Ya enggak lah, gila kali ya mau racunin anak sendiri. Tapi dengan dia merokok dan itu tercium di aromanya, menempel ya rokok itu ya, nggak cuma asapnya, itu udah meracuni anak-anak kita. Plus lagi kena ke istri, istrinya lagi hamil, wah double-double tuh Bu ya. Double-double, turunannya tuh double-double. Masya Allah banget ya, jadi sebenarnya luar biasa. Jadi ya kita yang udah ngerti ini ibu-ibu yang udah ngerti ya banyak istighfar kalau mungkin kita suami kita atau lingkaran kita banyak orang yang merokok karena kita tidak bisa memposisikan mungkin maksudnya mengkondisikan orang lain kita hanya bisa mengkondisikan diri kita maka teman-teman pastikan menghindari gitu ya satu kedua ngasih tahu gitu tapi ngasih taunya baik-baik ya Bu ya gitu ya karena bapak-bapak itu kalau dikasih tahu baik-baik baru mau didengar kalau justru malah oh, bahaya ngerokok gini. Itu mah nggak usah disampaikan, Bu. Itu juga mereka udah tahu gitu kan ya. Jadi kasih tahunya yang ya pelan-pelan tapi jelek gitu ya. Ya yang kayaknya mungkin bisa bikin mereka mikir gitu. Kalau cuma, ya loh itu menyebabkan ini masa paru-paru apa segala macam. Itu udah mereka juga udah tahu sebenarnya. Karena di dalam di buku rokoknya juga ada kan tulisannya gitu. Jadi baterai. Jadi kasihnya yang lebih ini. Oke, next. Ini ya solusi ya, solusi anti aging. Nah, sekarang kita ngomongin solusinya biar kita lebih banyak diskusi di solusi. Sekalian saya sharing juga buat teman-teman. eh nah, ini yang dari luar dulu ya. Solusi itu teman-teman, solusi karena tadi penyebabnya kita udah tahu. Pertama lifestyle. Maka solusi utamanya adalah ya merubah lifestyle ya. Kemudian
perawatan dari dalam dan perawatan dari luar gitu. Nah, perawatan dari dalam dan perawatan dari luar ini sebenarnya akan panjang nih materinya. Makanya kita bikin kelas lanjutan yang ada khusus untuk perawatan dari dalam dan ada khusus untuk perawatan dari luar. Tapi hari ini saya kasih tahu juga, saya spill juga gimana sih secara simpelnya gitu ya. Nah, ini ada gambar dua nih Bu ya perawatan dari luar yaitu Zarin series dan Kanin series. Nah, alhamdulillahnya hari ini udah nyiapin ini. Jadi nggak usah repot-repot nyari yang mana ya Bu Nur ya, serum yang bagus, yang mana ya. Ini kalau saya prinsipnya yang penting utamanya halal Bu. Gitu. Karena juga ya memang ada banyak banget sih ya varian skincare gitu ya. Ada banyak banget. Kalau saya yang paling utama cari yang halal gitu. Kemudian tidak, kemudian setelah halal dia baik gitu. Jadi insya Allah baik ini maksudnya gimana ya? Ketika kita pakai itu insya Allah tidak berefek samping yang buruk. Emang ada skincare yang kayak gitu? Ada juga. Walaupun bahasanya skincare, ternyata misalnya dia tidak boleh berkepanjangan, dia tidak boleh dipakai oleh ibu hamil misalnya. Dia tidak boleh dipakai ibu menyusui, contoh ya. Contoh kan ada kayak retinol itu, ibu-ibu hati-hati ya. Yang lagi hamil, yang lagi menyusui itu nggak boleh pakai skincare yang dia ada kandungan retinolnya gitu. Contoh, dia bisa merusak janin nih Bu ya. Bahkan pada beberapa kondisi kalau dulu ya, dulu belum belum marak yang namanya skincare, dulu itu saya suka sering banget ngasih info tentang krim-krim yang hati-hati cepet banget yang namanya bikin putih, cepet banget yang namanya bikin pokoknya cakep banget. Nah, itu biasanya ada merkurinya ya. Teman-teman mungkin juga kalau sekarang sih ya rata-rata hampir 70% lah ya, 70-80% tuh orang udah tahu no merkuri. Kenapa? Merkuri itu Masya Allah ya, itu juga sangat jahat banget ya. Tampil cantiknya sebentar Bu, abis itu dia ngerusak secara permanen. Hati-hati merusaknya merusak permanen. Jadi kalau ngelihat orang misalnya yang dulunya cantik, kayaknya bagus banget, tiba-tiba ketemu dia selalu pakai masker, ternyata rusak Bu. Jadi ini akan hitam menghitam, itu karena merkuri. Terus dari mana sih? Kok kan kita nggak mungkin pakai merkuri betul, tapi dia para produsen ini masukin ke krim-krim kecantikan dulu ya, zaman dulu. Kalau sekarang alhamdulillah udah jarang, tapi tetap sih ada, tetap masih ada. Gampangnya gini deh, kalau ada yang ngejanjiin putih dalam waktu 2 minggu gitu, putih dalam 2 kali pemakaian atau bahkan 1 kali pemakaian, nah itu udah bahaya. Gak cuma buat wajah, hati-hati buat kulit juga sekarang banyak. Ya, yang dari luar-luar itu dia memutihkan kulit gitu ya. Ternyata setelah dipakai baru beberapa kali itu ah, kulitnya ini Bu jadi baret-baret, baret-baret itu karena reaksi sama kulit. Itu bahaya banget ya. Dan biasanya yang nggak ngerti itu anak ABG Bun. Anak ABG itu masih seneng banget nyobain ini, nyobain itu. Ih, teman aku kelihatannya, itu harus hati-hati. Termasuk sabun wajah ya. Sabun wajah pun ada Bu yang mengandung merkuri ya. Jadi harus hati-hati banget, ekstra hati-hati. Nah, walaupun saat ini alhamdulillah udah ada banyak juga varian yang udah mulai pakai herbal, karena kita di HNI, alhamdulillah udah disiapin, insya Allah kita percaya banget ya sama tim HNI itu, insya Allah memberikan yang terbaik gitu. Walaupun ini memang sesuai harga ya Bu ya. Kalau yang kok harganya ada juga yang mahal-mahal banget Mbak skincare, oh itu biasanya memang pertama brandnya, kedua memang kandungannya bisa jadi adalah bahan-bahan yang dia tuh harganya aja udah mahal. Tapi menariknya teman-teman yang saya kemarin baru ikut training tentang aromaterapi. Jadi ini memang belum banyak ya yang penggeraknya di Indonesia. Itu pakai minyak esensial. Menariknya ada penelitian tuh bahwa ternyata kita nggak harus punya pakai aromaterapi atau minyak esensial yang mahal. Kan yang mahal contoh lavender ya. Kenapa? Karena yang mahal itu rata-rata impor. Jadi nggak ada di Indonesia, tapi ada di luar negeri. Ya, tuh kenapa jadi mahal di Indonesia? Jutaan Bu harganya per. Pokoknya mahal banget. Jadi kalau nemu aromaterapi minyak esensial murah itu bukan minyak esensial, itu parfum ya. Itu parfum, itu sintetis. Nah, itu ternyata yang paling bagus adalah yang lokal, yang dia tersedia banyak di Indonesia. Gitu, contohnya kayak minyak serai sekarang yang lagi naik daun, tapi esensialnya ya, essential oil namanya. Essential oil beda lagi sama minyak, beda lagi sama minyak serai. Essential oil serai sama minyak serai beda. Wanginya juga beda. Itu ternyata Masya Allah, ternyata bagus banget misalnya contoh. Ternyata untuk deep sleeping ada pala gitu. Jadi minyak esensial pala itu ternyata ada juga. Itu juga sangat bagus untuk deep sleeping. Padahal di versi lainnya di luar negeri ada lagi.
lebih mahal. Tapi ternyata yang mahal itu nggak selalu paling terbaik untuk kita, karena ternyata memang kan ada ya hadisnya ya, bahwa ternyata apa yang ada di sekitar kita itu biasanya juga jadi obat buat kita gitu. Makanya jangan-jangan obat kita ada di halaman rumah kita. Itu kalau dulu ya, kalau halaman rumahnya banyak pohon. Kalau sekarang kan kita di perumahan, nggak ada pohon ya Bu ya, nggak ada tanah buat nanam pohon. Kecuali kita bertanam pakai pot gitu ya. Nah, kalau kita ngerti ya boleh tuh ya sekali-kali kita bikin juga tuh Bu tentang tanaman-tanaman obat yang wajib kita punya di rumah gitu ya. Wah, seru juga tuh ya. Kalau buat wajah yang wajib kita punya kayak aloe vera gitu ya, itu kan bagus banget. Kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillah kita udah tersedia nih sekarang. Nah, ini ada next teh, ada urutan skincare ya teh. Oh, urutan skincare di akhir ya. Boleh boleh di akhir dulu deh berarti. Kita belajar dulu yang urutan skincare ya sekarang ya teman-teman. Next teh, urutan skincare teh. Oh ya alhamdulillah. Yang punya testimoni tentang Zarin boleh ya. Nanti sambil kita bacain juga. Urutan skincare. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah udah punya skincare-nya kan di rumah. Sekarang gimana sih cara pakainya? Nah, cara pakainya yang pertama nih adalah pembersihan. Jadi kalau saya biasanya saya kasih pertamanya itu adalah utamanya dari penggunaan skincare. Skincare itu kan perawatan ya. Jadi gimana kita merawat wajah, merawat kulit dari luar. Jadi memang dari luar nih. Nah, dan memang yang namanya skincare ini dia sebenarnya rutinitas, dipakai rutin tiap pagi dan malam. Makanya di sini ada urutan skincare pagi dan malam. Nah, pagi sendiri teman-teman kita mulai dengan cleansing, pembersihan. Walaupun menurut saya, kalau kita malamnya udah cuci muka gitu ya, udah bersih, pagi-pagi kita nggak pakai sabun mandi lagi, sabun mandi, sabun wajah itu masih it's okay, masih boleh. Apalagi misalnya kita pas malam itu kan apa sih Bu? Nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya skincare-nya skincare misalnya skincare pakai yang Zarin itu insya Allah aman banget dia base water Zarin itu hampir semuanya adalah base water water base jadi kalau water base itu pertama sangat aman untuk sholat wudhu friendly bahasanya biasanya wudhu friendly maksudnya ketika kita kenain air wudhu itu hilang karena water base karena dia bisa menyerap gitu tembus ke kulit kita. Nah ini ya, untuk harus hati-hati buat teman-teman yang biasanya sih memang bukan di skincare ya. Biasanya dia di upgrade-nya skincare yaitu di make up-nya ya. Di make up-nya itu biasanya ada beberapa kandungan yang dia tidak bukan water base ya, bukan biasanya oily base. Nah, kalau itu dia ada beberapa macam. Ada bahkan yang dia water resistant namanya ya. Jadi dia tuh tidak bisa ditembus sama air gitu. Nah, kalau ada biasanya foundation ya, teman-teman yang berat banget nih foundation, itu biasanya rata-rata dia anti air gitu ya, keren banget ya, anti badai ya. Kalau ada juga yang buat bikin lentik ya, anti badai itu juga nggak nyerap air, hati-hati Bu ya. Itu kalau kita sholat, nggak kita wudhu, kita mau sholat, kita wudhu dulu. Wudhu kan airnya harus masuk Bu, menyerap. Kira-kira kalau kita pakai yang dia tidak bisa tembus air, kira-kira gimana Bu wudhunya Bu? Nah, wudhunya otomatis tidak terjadi ya, tidak sah. Nah, berarti sholat kita juga jadi nggak sah gitu. Jadi jangan sampai juga kita pakai kosmetik yang kemudian menghalangi air wudhu masuk ke dalam kulit kita. Ini PR banget nih buat teman-teman yang mungkin punya teman, punya adik, punya kakak yang masih suka harus dicek gitu ya. Makanya kalau saya harus cek nih, ini apa nih, ini bisa nggak wudhu friendly nggak gitu. Dan memang kalau saya sih nggak nyaranin pakai foundation ya Bu ya. Kalau everyday gitu itu terlalu berat buat kulit kita. Nanti dia bikin kulit kita jadi eh, komedogenik karena biasanya foundation itu menutup pori ya. Gitu. Jadi paling bagus pakai urutan ini aja ya. Terakhir nanti kita praktek di sesi beauty class ke satu apa kedua ya teh praktek skincare ya nanti kita akan praktekin teman-teman nanti harus praktek juga jadi harus punya rangkaiannya skincare-nya di rumah nanti kita akan foto before dan after teman-teman ya jadi before habis cuci muka kita foto gitu kan ya nah nanti after setelah pemakaian kita pakai gitu nah pagi ini ada pakai Zarin creamy nah Zarin saya biasanya saraninnya pakai Zarin yang creamy bukan yang scrub karena pagi itu kita bersih, lebih relatif lebih bersih ya.
Kecuali kalau semalam tidurnya bukan di kamar ya, tidurnya misalnya lagi kemah-kemah aja di tenda ya Bu ya. Ya siapa tahu gitu kan ya terkena debu-debu malam gitu. Oh di perjalanan saya pernah tuh berasa kok kotor banget ya kulit padahal baru bangun tidur karena saya tidurnya di kendaraan ya. Ya, tidurnya di mobil dan di mobilnya itu sendiri juga kan bareng-bareng nih. Eh, Tengah malam kita berhenti dulu, turun dulu, pipis dulu apa dulu gitu kan ya Bu ya. Ya kena kan debu-debu di luar ya. Jadi pas bangun kok ini kenapa kotor banget ya pas mau sholat subuh. Oh iya karena memang nggak terjaga ketika malam ya misalnya. Itu boleh pakai yang scrubbing, tapi se nggak ada kasus ya udah pagi-pagi pakainya yang creamy, selembut mungkin. Jadi kalau pagi itu selembut mungkin. Bahkan bahasa saya kalau kayak ke anak-anak pagi-pagi nggak usah pakai sabun wajah. Anak-anak ya Bu, anak-anak AB, ya, bukan ABG sih. Anak saya yang udah rajin skincare tuh usia kelas 5 SD, dari kelas 5 SD. Berarti baru. Jadi memang nggak boleh juga terlalu sering cuci muka. Cuci muka itu cuma 2 kali aja Bu, pagi dan kemudian malam gitu. Jadi kalau siang-siang pas wudhu nggak usah cuci muka pakai sabun, nggak usah. Cuci muka aja biasa. Kecuali tadi ya, kecuali abis make up tebel misalnya mau biasanya sini mama cuma buat kondangan ya Bu ya. Jadi ini jadi panitia gitu ya. Itu biasanya pakai foundation, pakai yang paling sering itu yang anti air itu selain foundation yang buat mata. Nah, itu juga harus hati-hati. Makanya kalau saya ada tips bagus banget buat melentikkan bulu mata dan memanjangkan bulu mata, yaitu pakai zaitun, zaitunnya HNI gitu. Karena saya perhatiin nih pas ketika kita udah saya sendiri pribadi juga dan saya cobain ke anak gitu, oh iya ternyata memperkuat gitu. Bahkan dulu saya punya terapis yang dipraktekin gitu ya kan dia sering apa praktek masasin orang gitu kan pakai zaitun ya. Terus dia juga sering masak sendiri setiap malam sebelum tidur. Ini testimoni juga. Iya, luar biasa nih Bu Nur. Saya bulu matanya jadi makin ini ya panjang terus kayak nggak gampang jatuh gitu ya. Karena memang dari dalam juga minum herba ya. Gitu itu cakep banget gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa tuh. Sebenarnya tinggal beli itunya loh Bu. Beli kayak botol kecilnya gitu yang dia bisa dipakai kayak ini ya. Tapi pakainya isinya zaitun itu bagus juga. Karena sekarang lagi populer natural-natural gitu dia yang base-nya tuh cuma minyak ini minyak herba gitu misalnya kalau kayak biasanya kalau untuk wajah itu dia kalau nggak zaitun dia pakainya misalnya grapeseed ya kemarin saya bikin di kelas aromaterapi itu untuk face oilnya namanya face oilnya itu pakai grapeseed jadi pakainya minyak anggur kenapa nggak pakai zaitun ternyata zaitun itu di mereka tuh termasuk zaitun itu memang ada faktor komedogenik. Jadi zaitun itu memang partikelnya agak besar ya, sehingga kalau dia ke wajah yang berminyak, nah ini wajah yang berminyak itu memang kurang bagus. Dia bisa menyebabkan komedogenik. Tapi buat tipe wajah yang contoh saya tuh kering normal itu bagus banget pakai zaitun gitu. Jadi memang eh, misalnya dengar orang, zaitun tuh bagus banget buat kulit. Bener banget. Cuma pada beberapa kasus ketika dengar, kok saya malah jerawatan pakai zaitun, kok saya malah banyak komedo, langsung ketahuan. Ternyata berarti orang itu biasanya kadar minyaknya pada wajah itu sangat tinggi atau lebih tinggi. Termasuk kategorinya nanti kulit berminyak. Nah, ini nanti kita kenalin di step mengenal jenis kulit wajah ya. Kalau nggak salah nanti pertemuan besok ya, pertemuan berikutnya itu mengenal jenis kulit wajah. Jadi kita tahu, oh kulit saya tuh base banget, tapi kita harus tahu, oh kulit saya tuh berminyak loh ternyata loh. Berminyak itu berarti saya memang kalau pakai zaitun nggak boleh banyak-banyak. Pakainya oles tipis, boleh tapi oles tipis gitu contoh misalnya. Terus nggak boleh dalam keadaan berminyak, udah keluar rumah gitu. Maksudnya belum kering ya skincare itu nggak boleh. Dia gampang banget nempel debu dan dia gampang banget berjerawat. Walaupun ada kelebihannya, orang kulit berminyak itu biasanya kerutannya sangat lama, jarang terbentuk dibanding orang-orang yang kulitnya kering gitu. Jadi memang plus minus ya teman-teman. Tapi ketika kita udah kenal sama jenis kulit kita jadi tahu, oh ya, termasuk kayak cuci muka. Cuci muka buat orang kering normal, kayak saya sekali sehari sebenarnya udah cukup. Tapi buat orang-orang yang berminyak, dia memang minimal 2 kali. Pagi pun ketika bangun, itu udah banyak minyak tuh di sini.
ya teman-teman yang kulitnya berminyak ya, itu memang harus cuci muka. Nah, cuci mukanya memang harus pakai sabun gitu. Jadi memang beda nih ya, beda jenis kulit, beda juga ininya apa namanya perlakuannya kayak gitu. Termasuk nanti pemilihan skincare atau kalau kita skincare kan nggak ada yang untuk jenis kulit berminyak. Karena kebetulan Zarin sama Kanin ini menurut saya cukup inilah ya, cukup bisa diserap oleh berbagai kombinasi kulit. Paling kalau kayak yang apa namanya berminyak banget, saran saya malah pakai seri Kanin, bukan seri Zarin. Karena Kanin itu sangat bagus untuk tipe-tipe kulit yang dia tuh mudah berminyak. Ya, nah, karena memang kalau cowok kan tekstur kulitnya lebih berminyak daripada perempuan biasanya cenderungnya kayak gitu. Makanya biasanya versi Kanin itu pas saya lihat, saya cobain, oh iya ini cocok banget nih buat teman-teman yang memang kulitnya agak berminyak gitu. Kemudian apalagi teman-teman, nah setelah pakai si pembersihan tuh cleansing itu penting banget ya. Cleansing tuh penting banget. Jadi yang membuat kulit kita itu cerah itu adalah pertama bersih, bukan putih ya teman-teman ya. Jadi yang namanya glowing itu bukan putih tapi dia bersih gitu. Nah, bersih caranya gimana? Dibersihkan secara rutin walaupun ada teknik pembersihan lagi yang lebih optimal lagi. Itu biasanya namanya teknik facial. Nah, facial ini sendiri selain dilakukan di salon, kalau kayak di rumah sehat di tempat saya ada dia memang teknik facialnya kita kombinasi dengan herba ya. Jadi penggunaan bahan-bahannya semaksimal mungkin, walaupun ada juga yang bukan pakai ya, semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita ganti dengan yang herba. Kalaupun nggak nemu yang herba, kita cari yang chemical tapi dia masih low lah ya, masih ini banget lah, nggak berat gitu ya. Dan kemudian bedanya kalau facialnya atau pembersihannya di salon atau di tempat kayak di kita ya di rumah sehat atau di klinik itu memang lebih deep ya, lebih maksimal karena dia di situ juga ada namanya ini eksploitasi, eksfoliasi, eksfoliasi sel-sel kulit mati, tapi dia pakainya physical ya, bukan pakai chemical. Physical maksudnya pakai pakai apa namanya? eh apa namanya? Yang lembut-lembut scrub, pakai scrub ya. Nah, scrub ini nanti sebenarnya ada juga lah scrub-scrub yang natural gitu. Nah, kalau di harian, alhamdulillah di Zarin itu ada di facial scrub. Nah, jadi yang apa sih bedanya, Bu Nur? Ya, yang facial scrub itu sebenarnya ada scrubnya untuk mengeksfoliasi. Nah, eksfoliasi ini sebenarnya bagusnya memang seminggu cuma 2 sampai 3 kali. Tapi yang di Zarin, yang facial scrubnya itu karena dia memang lembut dan sangat halus ya, itu insya Allah masih oke walaupun dipakai tiap hari, tapi cukup di malam hari. Paginya pakai yang creamy. Berarti harus punya dua dong, betul harus punya dua. Satu creamy pagi, satu atau yang scrubbingnya boleh misalnya kalau merasa kulit saya tuh agak tipis, Bu Nur. Nah, berarti itu boleh pakai yang scrubbingnya cukup seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang boleh dipegang nih wajahnya ya, kayaknya saya masih belum halus ya, terus kok kelihatannya masih agak kusam ya gitu. Itu sebenarnya butuh banget yang namanya eksfoliasi. Biasanya nggak pernah facial ya, ya nggak pernah facial kan? Belum nggak sempet satu dua mahal misalnya. Nah, nanti kita belajar aja facial di rumah kayak gimana. Nah itu nanti kita akan ada juga di pertemuan kedua ya kalau nggak salah. Oh berarti kalau sama ini ketiga kita praktekin, kita pilih juga scrubbing yang alami nih kalau di HNI bisa pakai apa aja gitu. Misalnya pakai produk-produk HNI aja ya biar nggak repot. Sebenarnya sih bisa pakai produk pakai bahan-bahan lain gitu. Tapi nanti saya spill juga kira-kira bahan lainnya apa yang bisa dipakai. Nah, bahan-bahan alami untuk scrub ini teman-teman baru itu hanya maksimal buat teman-teman yang masih kulitnya kusam boleh 2 hari sekali gitu. Tapi kalau yang facial Zarin boleh nggak tiap hari Bun? Boleh, boleh banget. Nanti akan ngerasain kok, oh ya lebih cerah ya gitu. Terus tadi minum air putihnya diperbaiki, teman-teman. Minum air putihnya biasanya kurang gitu. Enggak kok aku banyak minum. Cuma perasaan doang gitu ya. Cuma perasaan doang biasanya. Tapi caranya biasanya kalau saya saranin selalu bawa tumbler gitu ya. Apalagi sekarang kan memang udah mengurangi ini ya, mengurangi limbah-limbah plastik ya. Jadi pakai bawa tumbler supaya ketahuan berapa sih kita minumnya sehari. Yang katanya udah banyak minumnya gitu katanya. Nah,
Step berikutnya pakai toner, Bun. Toner tuh disemprot-semprot gitu ya. Toner tuh dia memang sangat bagus untuk apa ya bahasanya menyeimbangkan kembali kondisi kulit kita. Jadi kalau kita mau pakai serum ya, itu bagusnya memang di toner dulu. Kenapa toner itu dia memperbaiki tekstur dan juga menyiapkan kulit kita untuk step berikutnya sebenarnya. Si toner ini salah satu fungsinya termasuk menjaga kadar asam dan lain-lainnya, kadar pH gitu. Makanya kadang ini sebagus apapun serum yang kita pakai, kalau kemudian kita belum melakukan cleansing yang baik dan benar, itu sebenarnya sayang juga karena keterserapan serumnya jadi kurang. Nah, begitupun teman-teman nih nanti ketika pakai Zarin serum. Jadi pastikan bersih, kemudian di toner pakai toner ya untuk menetralisir misalnya mungkin tadi si sabunnya jadi menyebabkan kulit kita lebih basah misalnya. Itu dinetralin lagi jadi pH 7 gitu ya. Karena pH yang paling bagus untuk kulit kita itu pH normal ya, pH 7 itu sangat bagus untuk menerima yang step berikutnya, yaitu biasanya serum ya udah mulai agak kental nih. Jadi dia pemakaian skincare itu dari yang paling cair ke yang paling kental ya teman-teman ya. Nah yang paling cair tadi ya, dia habis di cleansing dia pakai toner, terus pakai serum. Habis pakai serum dia pakai moist. Nah, moisture kita tuh sebenarnya ada dua macam, yaitu tadi tuh moisturize yang hijau sama moisturize yang day cream. Jadi day cream itu kategorinya bukan sunscreen ya teman-teman, itu kategorinya adalah moist, pelembab. Nah, kenapa? Karena memang, tapi kan ada SPF-nya, Bu. Benar ada, tapi SPF-nya kecil. Si day cream tuh kalau nggak salah cuma 15. Gitu. Jadi memang tetap harus di touch up lagi sama si sunscreen Zarin, karena dia SPF-nya 30 gitu teman-teman. Jadi, iya nih aku kok udah pakai day creamnya HNI, tapi kok masih ini ya flek. Padahal sebelumnya misalnya nggak ada flek ya, bukan karena udah ada flek ya, beda ya. Biasanya memang karena dia paparan matahari, tapi dia nggak pakai sunscreen bu, gitu. Apalagi tadi udah lupa nggak pakai topi, nggak pakai masker pula. Misalnya lagi pakai naik motor nih, biasanya naik motor sih yang nggak berasa, karena naik motor itu kan adem ya, kena udara gitu ya. Biasanya kita jadi lupa, terus kita ngobrol di bawah matahari gitu. Itu biasanya yang bikin akhirnya kita nggak tanpa kita sadari ya tiap hari terpapar gitu ya. Tapi jangan salah emak-emak yang di rumah doang juga ya. Misalnya maksudnya yang nggak bolak-balik sering nganter anak, itu juga terpapar dari mana Bu? Di dalam rumah kan juga ada lampu ya Bu ya. Ada sinar matahari yang masuk loh walaupun lewat karena sinar matahari nggak bisa diblok ya. Di rumah itu pasti ada juga gitu. Jadi tetap ada cuma memang intensitasnya lebih sedikit gitu. Tapi kalau kita masak, nah mak-mak masak depan kompor, panas nggak mak? Panas kan uapnya itu juga sebenarnya sangat kalau kita nggak pakai sunscreen nah itu juga tetep gitu jadi kalau masak pakai juga ya kan kita pagi-pagi misalnya udah bersih sekalian ini pakai bu nanti baru touch up lagi setelah sholat zuhur kalau saya biasanya. Tapi Bu Nur kalau aku mah belum mandi belum ngapa-ngapain ya udah nggak apa-apa Bu tapi yang penting si kulitnya moist maksudnya moist apa terjaga kelembapannya kalau kita udah tahu kulit kita kering gitu ya maka bagusnya bangun tidur nggak biasanya kan nggak cuci muka pakai sabun ya. Kalau kering jangan cuci muka pakai sabun biasa aja. Langsung aja Bu di touch up pakai moisture. Misalnya contohnya kayak day cream gitu. Contoh. Nah, terus juga saya kurang menyarankan kalau yang kering pakainya moisturize yang ini, yang hijau ya. Kalau yang kering cocoknya pakai yang day cream. Dia lebih lama moistnya. Kalau yang berminyak cocok banget pakai yang moisturize gitu. Karena dia jadi nggak berminyak gitu. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi mungkin kalau ada yang ngerasain kok saya pakai ini begini Bu Nur kok pakai ini begini biasanya cuma karena nggak cocok di kulit bukan nggak cocok di produknya tapi kita nggak begitu paham kondisi kulit kita apa dan kira-kira cocoknya di mana gitu teman-teman. Nah ini yang paling utama wajib banget kalau di pagi hari yaitu sunscreen dan touch upnya harus berapa minimal kalau kondisi normal 4 jam kalau nggak normal 2 jam maksudnya nggak normal misal dulu tuh kita suka ngadain yang namanya gebiar di outdoor ya. Gebiar itu tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu kali ya. Nah saya inget banget tuh pas ngadain di daerah Setu. Itu
persis jam 7 itu udah panasnya dan itu gelanggang olahraga apa namanya alun-alunnya baru. Jadi nggak ada pohon gede bu, bayangin ya, itu nggak ada pohon gede, itu berasa banget panas ke mukanya. Itu bu, misalnya kita udah touch up dari jam 7 kurang atau jam 6, jam 8 touch up lagi. Kalau nggak tetap kena flek gitu. Contoh itu karena kita kan terus-terusan apalagi di bawah matahari, terus apalagi ini apa ngelawan. Kadang-kadang kan kita ngelawan matahari, jadi mataharinya cerah banget kena ke muka ya. Nah itu lebih harus minimal banget 2 jam. Atau waktu itu misalnya teman-teman ikut olahraga bareng nih, lagi jalan santai, tapi jalan santainya sampai jam 8-an. Pakainya dari jam 6 udah keluar dari rumah, itu jam 8 harus pakai lagi Bu. Gitu. Tapi kalau cuma HS di rumah, ngantar anak yang nggak apa namanya istilahnya nggak terpapar banget gitu itu nggak apa-apa, it's okay di dalam ruangan 4 jam aja. 4 jam tuh maksudnya nanti begitu zuhur wudhu kan hilang semua bu, pakai lagi touch up lagi. Nah kadang-kadang mama suka males nih, ya nggak mak? Suka males kan. Oke. Terus kalau itu ya itu sunscreen. Jadi kalau malam bedanya apa sih? Malam bedanya cuma kalau saran saya yang namanya Zarin Facial Scrub pakainya di malam. Tonernya tetap sama, serumnya tetap sama, moistnya tetap sama. Si sunscreennya boleh digantikan dengan night cream gitu. Karena kenapa? Night cream ini dia tidak mengandung sunscreen, jadi dia sangat bagus untuk menutrisi kulit, termasuk untuk mencerahkan satu step lebih eh, naik lagi itu ada di night cream. Gitu ya teman-teman ya. Boleh sambil aku jawab ya, Teh. Kayaknya ada yang nyambung nih, Teh. Apakah skincare Zarin, face mist yang di travel kit Hajj dan umrah buat apa ya? Bedanya dengan toner mist yang di Zarin. Beda, sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Cuma bedanya kalau yang di umroh Hajj itu tanpa pewangi sama sekali. Jadi nggak ada parfum, no parfum teman-teman. Kalaupun misalnya teman-teman, tapi saya kok nyium ada sedikit wangi ya Bu Nur, itu bukan parfum, itu dari asli ininya. Jadi kalau kayak essential oil dia bukan parfum, tapi memang dia wangi gitu. Cuma memang nggak ada sih. Kalau di di umroh haji itu nggak ada tambahan juga essential oil. Cuma dia mungkin dari kandungannya memang ada yang sedikit wangi, tapi bukan parfum, sehingga memang tidak mengandung parfum ya. Relat kayak gitu. Itu tinggal disemprot. Biasanya saran saya bisa dipakai sama orang-orang yang eh, dia alergi mawar ya, alergi mawar dan turunannya termasuk air mawar. Kenapa Zarin itu ada mawarnya teman-teman. Jadi kalau ada bunur kok saya pakai Zarin merah-merah ya. Wah ini Zarin kenapa nih? Jangan-jangan ibu punya alergi mawar bu, alergi bunga, terutama bunga mawar. Ya, itu bahkan bisa sampai bengkak ya bu ya. Jadi gimana dong ceknya? Ceknya gini bu. Ceknya eh, apa namanya di daerah-daerah yang sensitif, misalnya di belakang telinga itu kan sensitif juga, kita coba dulu. Jadi kalau mau nyobain yang baru-baru tuh di situ coba dulu di situ ada gatal apa enggak, ada rasa panas apa enggak gitu. Nah, kalau enggak aman berarti insya Allah aman gitu. Itu cara mencobanya. Kalau nggak pakai toner, ya kalau ditanya bisa bisa aja, cuma kurang optimal ya teman-teman karena memang si toner tadi kan udah saya jelasin ya, kenapa dia fungsi utamanya apa gitu. Dan juga bagus banget si toner ini nanti misalnya kalau kayak saya misalnya kita lagi HS nih, terus kan kita nggak sempet touch up si sunscreen, terus kita kayaknya panas banget gerah, ya udah pakai aja toner di fresh di semprot-semprot gitu dia akan melembabkan. Nah, gitu, melembabkan, membuat moist kulit kita tanpa kita tempel-tempel lagi misalnya kayak moisturize day cream gitu ya, kayak gitu. Ilmunya udah ada tapi tetap aja untuk pakai SS terabaikan. Skincare, maksudnya skincare ya. Ya, sunscreen juga terabaikan. Oh, SS itu sunscreen terabaikan ya. Kan tadi saya bilang mau awet muda pilihan gitu. Jadi pilihnya yang mana? Sebenarnya sih cuma tinggal habit aja sih Bu. Saya juga dulu suka males gitu ya. Tapi begitu melihat, oh iya ini kok jadi ada bintik hitam gitu ya. Kok ini jadi makin banyak gitu ya. Oh iya, karena aku males pakai sunscreen. Pagi sih pakai, tapi siang kelewat gitu, ke skip. Nah iya, akhirnya mulai gitu sih. Biasanya orang kan gitu ya, udah ada reaksi baru dia mulai. Jangan sampai udah parah gitu Bu. Dia agak berat gitu. Menghilangkan flek itu berat Bu gitu ya.
Termasuk mungkin kalau dia nanya, Zarin bisa nggak Bu Nur buat menghilangkan flek? Ya bisa tapi lama Bu gitu. Karena memang si Zarin ini sebenarnya lebih ke kulit-kulit yang normal gitu loh. Maksudnya kulit-kulit yang memang masih 20-an lah gitu istilahnya ya. Gitu sebenarnya. Makanya kayak anak saya yang 11 tahun tuh cocok banget gitu. Yang masih 11 tahun tuh kelas 5, sekarang dia kelas 6. Itu cocok banget pakai Zarin, pakainya Zarin. Walaupun tetap kadang-kadang, Umi aku mau nyobain yang ini sok. Nyobain dulu yang penting halal nggak? Cek. Halal Mi, ini ada ini. Oh iya, suitable nggak buat kamu? Oh pas dilihat 7 plus nih. Nah, sekarang rata-rata banyak skincare yang 7 plus ya. Jadi boleh dipakai dari usia 7. Termasuk Zarin ini boleh dipakai dari usia 7 plus gitu. Jadi kalau dia nanya, anak saya baru kelas 7 plus tuh kelas 3 SD, nggak apa-apa Bu, bisa dipakai gitu. Kalau dulu anak saya kenapa saya pakaiin dari kelas 3 waktu itu ya, tapi waktu itu belum lengkap ya. Cuma saya pakaiin yang serum kalau nggak salah karena dia tuh belum putih Bu. Jadi kulitnya tuh sensitif banget, termasuk tipe yang sensitif. Jadi begitu kena paparan sinar matahari, kalau kita hitam ya, kalau dia beruntus putih. Terus nanti abis beruntus ini agak gatal, terus nanti jadi putih gitu. Nah, pas saya ngobrol-ngobrol, tanya juga sama teman-teman, sama dokter gitu ya, dokter kulit, biasanya itu terlalu kering Bun gitu dan dia sensitif kulit anaknya kalau bisa dikasih pelembab aja gitu. Nah karena saya mikir kasih pelembab anak umur baru 3, begitu Zarin keluar saya cobain pakai serum ternyata cocok. Habis dikasih serum itu mulai menghilang. Terus akhirnya saya kasih sunscreennya juga. Udah Kak, kamu pakai sunscreen aja daripada ke dokter kulit kan mahal Bu. Gitu. Udah akhirnya saya pakein serum sama sunscreennya aja. Dua itu alhamdulillah menipis si putih-putihnya, terus sekarang udah normal lagi, bagus. Akhirnya dia jadi kesenangan. Oh ternyata kalau dipakein kayak gini tuh jadi bagus ya kulit ya. Nah, padahal katanya belum ngerti ya Bu ya gitu. Akhirnya di kelas 5 udah pakai lengkap gitu. Karena kan emang ada tipe anak yang dia seneng, tapi ada juga yang cuek ya. Yang cuek, mau hitam mau apa terserah gitu. Ada, karena belum fasenya. Biasanya memang SMP ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya tadi ya? Kanin bisa dipakai untuk wanita, boleh tadi ya jawaban saya ya. Karena eh, cuma memang kanin itu lebih utamanya untuk orang yang jenis kulitnya berminyak gitu, yang banyak yang minyak lah ya dibanding yang kering kayak gitu teman-teman. Kalau kena minyak saat masak, wah itu wajib ada MHS makanya Bu di ini ya di apa dapur. Jadi di dapur tuh tempat wajib ada MHS, nggak cuma di lemari P3K. Dapur kalau saya bilangnya kenapa? Karena kita sering banget kena insiden yang namanya percikan minyak. Kalau yang kena tangan, kalau yang kena muka, aduh gitu kan. Supaya nggak sampai melenting, supaya nggak sampai berbekas, Bu. Begitu kena langsung guyur MHS, Bu. Gitu. Kalau perlu tempelin terus sampai MHS biar nggak ada luka, nggak ada bekas sama sekali gitu. Karena saya pernah, tapi bukan di tangan, bukan di tangan, bukan di muka sih Bu, di tangan. Cuma satu tangan Bu kenanya ya. Alhamdulillah nggak ada sama sekali yang namanya melenting. Karena begitu kejadian, langsung saya guyur pakai MHS, saya tadangin di mangkok. Jadi MHS satu botol pindah ke mangkok, karena kan buat ngerendam tangan saya ya, kayak gitu. Nah, terus kalau udah sampai terlanjur melenting dan kemudian berbekas ya bisa pakai Zarin boleh. Penyembuhannya tetap pakai MHS aja Bu. Penyembuhannya pakai MHS original ya Bu ya. Penyembuhannya sampai dia sembuh. Nanti kalau untuk bekas boleh tetap skincare rutin ini insya Allah dia prinsipnya ketika dia terawat dengan baik, dia terjadi perbaikan-perbaikan. Astagfirullahaladzim, ya salam, keluar aku dari grup kene. Boleh ya. Boleh di mute dulu ya teman-teman gitu. Jadi seperti itu. Apa tadi ya? Eh, Kalau malam moisturize bisa diganti dengan night cream, boleh, betul banget. Jadi kalau malam aku nggak usah pakai moisturize yang hijau, langsung night cream, boleh. Karena si night cream itu udah ada moisturize-nya gitu teman-teman. Sebenarnya nanti yang saya mau ajarin juga adalah bisa nggak pakai moisturize-nya zaitun, bisa. Bu. Jadi misalnya, Bu Nur, saya kayaknya nggak cocok deh pakai ini, saya pakainya zaitun aja, boleh. Tapi setelah bersih kulit wajahnya dibersihkan, kemudian dioles tipis si zaitunnya. Dan tadi pentingnya mengenali jenis kulit kita. Kalau kita udah tahu jenis kulit kita berminyak, saran saya sih
zaitunnya dipakai pada tempat-tempat yang kering aja, jangan dipakai-pakai di sepanjang daerah T ya, karena dia nanti akan komedogenik. Tapi kalau di daerah-daerah yang kering dia masih aman. Tapi kalau tipe kulitnya agak kering ya kayak saya kering ke normal. Dulu mah kering banget ya Bu ya. Sekarang kering lebih ke normal karena udah mulai dirawat ya. Nah itu bagus banget pakai zaitun. Abis cuci muka tuh pakai zaitun ya Allah berasanya. Apalagi pas berasa bangun tidur ya. Itu berasa moist banget, berasa kenyal-kenyal gitu. Nah, itu mungkin teman-teman yang mungkin dulu suka HS, abis pakai sabun kolagen, plus pakai zaitun ya itu emang bener-bener moist. Cuma tadi kalau kita udah ngerti di beauty class, kita jadi tahu, oh ternyata zaitun nggak semua orang cocok ya buat di wajah. Gitu. Kenapa tadi? Karena dia ada sifat komedogenik. Komedogenik itu karena partikelnya si zaitun agak lebih lama terserapnya. Beda sama minyak kelapa. Nah, teman-teman kalau punya minyak kelapa, bukan minyak sawit ya, Bu. Minyak kelapa, coconut oil ya. Itu sangat cepat terserap di kulit. Gitu. Karena kalau MHS, dia kombinasi minyak kelapa dan minyak zaitun. Itulah kenapa MHS itu tidak tidak beku. Ibu kalau punya minyak kelapa, taruh di kamar yang dinyalain AC, beku bu malam-malamnya nggak bisa dipakai. Gitu. Tapi kalau MHS kita bisa. Saya pernah bawa sampai suhu minus masih aman karena dia ada zaitunnya. Zaitunnya juga cukup tinggi. Gitu. Kalau saya olesin zaitun lalu diangkat sama kapas. Zaitunnya tetap kan zaitun tetap udah meresap bu. Iya, itu bagus banget juga. Terus kalau sudah pakai rangkaian zarin mau ditambahin bedak. Nah, bagusnya bedak apa ya? Bagusnya kalau saran saya kalau buat teman-teman yang berminyak pakainya yang tabur. Kalau yang padat, yang kering masih aman lah ya. Kalau yang padat itu dia agak-agak berat di kulit, dia lebih menutup ya ke pori gitu. Jadi kalau yang tabur masih lebih aman gitu. Gitu sih teman-teman. Kalau nggak pakai bedak, pakainya cushion. Nah biasanya ini kita di beauty classnya beda lagi nih fasenya. Itu ngomongin make up. Nah biasanya saya ngundang kakak-kakak yang emang biasa biasa make up gitu ya. Karena kalau saya nggak biasa make up jadi nggak tahu teknik teknik make up. Tapi kalau dasar aja buat misalnya sehari-hari ya masih nyambung lah ya, masih ngerti lah gitu. Jadi kalau habis pakai skincare pakai aja bedak tabur atau pakai aja cushion Bu. Kalau saya kalau nggak pakai bedak pilihan aja ya. Kalau nggak pakai bedak tabur pakainya cushion gitu. eh Bu Nur Mitra melakukan scrub dengan andrografis plus minyak zaitun. Terus setelah itu maskeran pakai spirulina. Malamnya pakai night cream. Udah panjang amat ya. Tengah malam bengkak wajahnya. Bisa, Bu. Ada loh, Bu, yang alergi zaitun. Hati-hati ya. Jadi, zaitun aja ada orang yang alergi. Karena saya punya mitra alergi zaitun. Jadi ceritanya dia ditotok wajah di rumah sehat ya di tempat saya. Terapi gitu kan. Terapi kan pakai MHS. Udah nih, udah terapi udah beres, selesai. Begitu totok wajah kan kita pak ganti dari MHS ganti pakai zaitun. Setelah selesai bengkak. Terus dia lupa bilang, iya saya lupa. Saya itu kan nggak apa kalau pakai zaitun emang bengkak. Oh berarti ibu alergi. Makanya ada tipe orang kayak gitu. Berarti ibu tidak bisa kena zaitun. Kalau kita udah tahu dia alergi zaitun, jangan dikasih zaitun bu. Satu. Kedua, termasuk andrografis. Andrografis juga nggak semua orang cocok. Udah gitu kan dicampur sama si zaitun. Terus tekniknya gimana? Gitu. Dia kombinasi nggak sama yang lain gitu. Atau dia kenceng-kenceng nggak? Nah, itu kan ada macam-macam ya teman-teman ya. Belum lagi spirulina. Spirulina juga ada beberapa yang dia alergi juga. Walaupun jarang sih ya kalau spirulina. Cuma kalau dia alergi seafood bisa jadi. Jadi kalau dia alergi seafood, bisa jadi dia juga alergi di spirulina ya. Karena spirulina kan dia juga amis ya teman-teman ya. Nah kalau saya biasanya saya kombinasi sama sedikit madu ya. Kok spirulinanya dengan sedikit madu gitu. Supaya dia nggak terlalu ini juga netral ya gitu. Kemudian facial scrub dipakai setiap hari yang Zarin boleh Bu. Setiap sore aman. Insya Allah aman gitu. Walaupun tekniknya teman-teman kalau mencuci wajah nggak boleh kencang-kencang ya, sesuai aja biasa gitu ya. Dan dia nggak boleh lama-lama 1 menit aja merata. Nanti kita belajar ya di kelas berikutnya cara ininya, kemudian kayak gimana cuci wajah yang optimal yang bersih 1 menit aja terus kita bilas, kayak gitu. Next, udah ya teh.
Iya, ini udah selesai semua. Jadi malam sama siang teman-teman udah bisa ya bedainnya. Terus kenapa paling bagus tadi rutin gitu. Nah, saya spill sedikit tentang perawatan dari dalam ya. Dari dalam itu perawatan ternyata sangat luar biasa, sangat utama loh Bu. Kenapa disebut sangat utama? Karena tadi ada faktor penyebab itu namanya salah satunya kerusakan kolagen ya. Nah, kerusakan kolagen itu biasanya terjadi dari pola hidup. Pertama nih kalau anak-anak ABG sekarang senang makan makanan yang terlalu manis. Ya, mau itu cemilannya, mau itu cake-nya, mau itu minuman viralnya, kan manis semua tuh, Bu. Nah, konsumsi yang terlalu manis itu juga menyebabkan kerusakan kolagen. Terus tadi lifestyle yang tidak sehat, ada merokok ya, itu juga sangat cepat merusak kolagen. Yang ketiga nih, gadget. Gadget atau layar blue light. Ini ya, dari paparan laptop, komputer, TV, itu juga ternyata sangat berpengaruh ketika dia terpapar terus-menerus dengan jarak yang kalau handphone kan deket banget ya biasanya. Itu dia akan menyebabkan kerusakan kolagen gitu yang diproduksi di kulit gitu. Dan yang kelihatan banget yang mana ya yang kulit wajah Bu gitu. Itu yang paling kelihatan banget. Nah, terus gimana solusinya? Nah, kerusakan kolagen ini itu sebenarnya sangat bagus diperbaiki dengan nutrisi dari dalam. Makanya tadi stop makanan-makanan junk food ya. Ganti ke makanan yang lebih sehat, walaupun nggak bisa sehat setiap hari, paling nggak kita jadi tahu dan kita mulai mengurangi ya Bu. Saya nggak bilang stop semua. Kenapa? Sulit juga ya, sulit juga ketika ketika kita stop semua. Tapi ketika kita udah ngerti, misalnya contoh oh makanan yang tinggi lemak, makanan yang bergoreng-gorengan kita doyan banget. Ya paling nggak kita minum zaitun Bu tiap hari gitu. Untuk apa? Untuk menangkal radikal bebasnya, untuk membersihkan kolesterol dan membersihkan darah kita. Jadi tetap sehat walaupun kita masih makan gorengan. Contoh, misalnya. Nah, dari dalam lain ini herba-herba yang saya tampilkan di sini itu ada apa aja? Yuk kita sebutin satu-satu. Ada HNI Health ya, ada Procumin Rich A tinggi vitamin E ya. Kemudian ada sinai, olive oil atau misalnya yang di rumahnya pakai Alart sama termasuk ya ada kelosin ya, gamat, spirulina. Ini adalah herba-herba yang sangat bagus tinggi nutrisi, sangat bagus untuk kulit kita. Gitu. Nah, nanti sebenarnya eh kayak gimana kandungan-kandungannya teman-teman boleh ikutin di mana tuh? YouTube ya. Di YouTube-nya Halal Planner nanti boleh dicantumin Teh Mbak Hani, Mbak Caca untuk linknya eh link untuk apa namanya eh brand saya jelasin satu-satu ya. Jadi kenapa spirulina, kenapa gamat gitu. Kandungannya apa? Bagus banget ternyata sangat bagus untuk kulit gitu. Nah ini minimal banget kita konsumsi semuanya Bu Nur, nggak harus semua minimal dua lah. Tapi kalau zaitun mah wajib ya Bu ya. Zaitun sama madu itu kan udah beda tuh. Jadi di antara gamat, spirulina, kelosin, dan prokumin antara empat ini paling nggak Ibu minum dua gitu. Tinggal dipilih nanti yang paling cocok yang mana. Nah, kalau zaitun sama madu nih extra food kan madu tinggi ya. Itu memang dia sangat bagus buat nutrisi dan juga untuk kesehatan. Antioksidannya juga tinggi banget. Jadi diminumnya minum harian misalnya campurin teh itu boleh atau minimal barengan sama anak-anak juga boleh deh emak-emak kan gitu ya. HNI Health-nya maksudnya ya. Kalau kayak Sinai itu minimal banget untuk pencegahan aja Bu 1 sendok makan pagi dan malam. Saya nggak bisa minum nelan Bu. Sebenarnya ada tekniknya. Kalau masih nggak bisa juga mau pakai yang soft gel, it's okay boleh. Tapi soft gel itu Bu minimal tuh 3 Bu sekali minum ya kalau saran saya. Eh, minimal banget berapa Bu? Udah 3 kalau saya saran saya. 3 sekali minum. Gitu. Tapi kalau yang udah sakit 5. Sudah sakit eh, udah ada kolesterol tinggi, udah ada ini, udah ada kesemutan, nah itu udah 5. Kalau untuk maintenance aja, untuk tadi ya kesehatan kulit, vitamin E-nya tinggi, itu kan ada di prokumin, ada di zaitun, itu minimal 3. 1 sendok atau minimal 3 yang soft gel gitu, 3 pagi, 3 malam. Ya kalau skip banget ya minimal 3 sekali gitu kan. Nah, herba-herba lainnya juga sangat bagus nih Bu ya. Spirulina sangat bagus. Selain dari dalam, nanti dia dari luar. Dari dalam juga termasuk contohnya gamat itu sangat tinggi kolagennya gitu. Sehingga tadi kerusakan-kerusakan kolagen langsung dapat nutrisi kolagennya. Karena kalau dari makanan, makanan juga nggak banyak gitu Bu yang mengandung kolagen tinggi kayak gitu ya teman-teman. Nah, boleh next. Jadi ini buat yang ini nanti linknya dikasih tahu sama Teteh
boleh di Halal Planner misalnya ngomongin spirulina, boleh tentang spirulina aja diketik, nanti dia akan keluar. Minuman-minuman yang alhamdulillah DHNI provide banget untuk minuman-minuman sehat ya. Keseharian kita seger, enak tapi tetap sehat. Terutama kalau untuk kulit itu yang jadi booster, yang jadi utamanya adalah gluta. Apa namanya? Apa namanya? Gluta juice ya, gluta juice. Saya ingatnya glutanya aja. Kenapa? Karena mengandung glutathione ya. Glutathione itu zat yang memang sangat apa kandungan dalam minuman ini sangat bagus untuk meningkatkan kekenyalan kulit, kolagen pada kulit, cerahnya kulit gitu. Jadi itu sangat bagus banget. Jadi kalau yang mau booster, saya mau ngejar nih bener biar tetap glowingnya cepet. Tambahin ini Bu, Glutajus 1 hari sekali minimal gitu ya. Cukup kok sehari sekali aja udah cukup. 1 saset maksudnya udah cukup banget karena dia udah bagus. Satu gitu berapa saset sih? 15 ya? Oh 10, kira 15, bisa setengah bulan gitu ya. Nah, nanti kalau udah bagus, boleh nggak 2 hari sekali? Boleh. Gitu ya, misalnya ngejar nih sebulan biar cakep. Nah, itu kelihatan banget, Bu. Sebulan minum 1 hari 1, berarti 3 box ya. Nah, nanti di bulan berikutnya boleh misalnya 2 hari sekali, atau seminggu 2 kali, misalnya. Tapi yang tadi tetap minum ya, kayak Gamat Spirulina, karena dia udah kayak contohnya si gamat sama spirulina kalau di mix itu ya kita minum rutin itu nguatin otot kita. Tadi kan otot nyambung Bu sama untuk kerutan kolagen sama turunnya ini ya anti agingnya cakep banget. Terus juga bagus banget buat tulang. Nah, buat emak-emak yang nggak tinggi, yang masih tetap pingin fit sampai usia lanjut, yang udah naik tangga juga susah. Nah, itu sebenarnya kurang kalsium di tulang. Apalagi tadi anak saya 4 Bu, 5 Bu, 6 Bu. Oh, itu kalsium udah banyak ketarik Bu. Jangan makannya sembarangan, jangan cuma seadanya. Tapi memang dia harus di-upgrade dengan makanan-makanan yang tinggi kalsium gitu teman-teman. Nah, kalsium itu kan dari susu ya. Kalau HNI ada susu kambing itu yang bagus banget 10 kali lipat kandungan kalsiumnya daripada susu sapi. Itulah kenapa sekarang susu kambing populer, lebih viral gitu kan. Untuk kesehatan tulang dan sendi bener memang memang lebih bagus dari susu sapi gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti susu sapi itu jelek ya, saya nggak bilang. Tetap saya juga masih pakai kok gitu ya buat beberapa anak saya yang doyan ya susu sapi, it's okay gitu. Terus kalau zaitun cair, nah itu dia zaitun cair itu 1 sendok makannya soft gelnya tuh minimal banget tiga kapsul Bu gitu. Jadi kalau ada arahan 3 sendok makan zaitun itu sebenarnya bisa 9 sampai 10 soft gel. Cuma memang bedanya ketika kita minum yang soft gel, dia pecahnya langsung di si soft gel kita masuk nih. Dia nanti pecahnya di usus halus. Jadi memang keterserapannya juga sangat tinggi. Jadi 3 kapsulnya soft gel itu kurang lebih bisa setara dengan 1 sendok makan. Walaupun kalau kelihatannya kan nggak mungkin ya Bu ya. Wah 1 sendok makan bisa jadi 10 kapsul nih baru 1 sendok makan. Tapi dia tadi keterserapannya dia di lebih tinggi karena dia pecahnya di usus halus kita. Jadi langsung terserap ke darah gitu teman-teman ya. Apakah solusi buat ginjal yang udah rusak nyaris tidak berfungsi? Berarti udah cuci darah ya Bu ya. Udah cuci darah kita harus hati-hati. Pertama nggak boleh cairannya juga harus dibatasi. Tapi paling enggak herba yang bisa masuk itu adalah pegagan dikombinasi dengan madu. Udah itu aja saran saya itu aja. Pegagan dibuka campur sama madu dikocok. Atau dilarutin gitu maksudnya terus diminum rutin. Kalau mau gin ekstrak boleh, tapi juga dosisnya rendah ya. 1 gin ekstrak, 1 zaitun plus madu. 1 zaitun, 1 gin ekstrak, 1 pegagan, 1 madu. Yang masih aman lagi adalah deep squa dan zaitun. Itu aja sih Bu yang masih aman ya. Yang lainnya jangan ya. Karena khawatirnya kayak yang tinggi protein, gamat itu udah nggak bisa Kak diminumin. Banyak lah herba-herba yang sudah tidak bisa diminumin untuk orang-orang kasus ginjal. Tapi tadi yang aman yang udah saya sebutin ya. Kolagen ada menggumpal. Nah kalau itu saya kurang tahu sih. Tapi sebaiknya kalau memang di situ kan biasanya ada tulisannya ya Bu ya. Kondisi-kondisi yang tidak boleh dikonsumsi. Tapi kalau menggumpalnya masih larut di air sih sebenarnya masih oke ya. Tapi kalau yang menggumpalnya udah keras banget nggak bisa larut, baiknya udah jangan. Gitu. Kalau dia masih bisa di refund. Tapi kalau ternyata karena penyimpanan kita ya udah, berarti memang nggak bisa ya Bu ya. Gitu. Tapi kalau masih larut sih pernah sih.
Jadi menggumpalnya nggak semuanya menggumpal. Jadi ada yang masih butiran, ada yang sedikit menggumpal. Ya udah nggak apa-apa, saya larutin aja. It's okay, nggak apa-apa. Terus kalau belum cuci darah karena takut, kalau ginjalnya udah di bawah 30%, Bu, biasanya memang harus cuci darah. Karena nanti makin bengkak ya kemana-mana gitu. Tapi kalau mau dicoba dulu dengan herba tadi, ya paling saran saya cuma bisa apa, Bu? Zaitun, di apa eh, gini ekstrak pegagan sama madu. Tapi Bu, dosis rendah satu, terus bener-bener tak harus tahu gitu kenapa sih ginjalnya bisa rusak gitu. Udah takut ke rumah sakit ya udah berat juga gitu ya. Kalau khawatirnya yang penting sih keluarga nggak menyalahkan herba ya. Yang kita khawatirkan itu kan gini. Sebenarnya ini penyakit yang dari medisnya aja udah susah ditanganin gitu istilahnya ya. Tetapi dia nggak mau, dia cuma ke herba doang. Yang saya khawatirkan itu kalau kayak gitu, yang disalahin adalah herbanya gitu. Orangnya nggak paham. Makanya kalau saya biasanya kalau yang udah agak-agak berat gini, saya tetap saranin ke rumah sakit untuk cek dan diagnosa. Dia harus tahu kondisi tubuhnya tuh kayak gimana. Istilahnya kita mau ngobatin. Kita harus tahu kan penyakit kita apa gitu. Kecuali memang secara medis nggak ketahuan penyakitnya apa gitu. Kalau nggak ketahuan penyakitnya apa, obatnya juga kan nggak tahu. Ya udah, mendingan ikhtiar pakai herba, perbaiki lifestyle kayak gitu contoh ya. Gitu. Saya minum minum apa dari bangun tidur mau tidur lagi. Minumnya apa ya Bu? Yang utama tadi kayak spirulina, gamat itu biasanya saya nggak pernah skip. Misalnya gini, kalau saya misalnya spirulina nih saya minum pagi, ya udah saya minum pagi. Tapi saya tuh biasanya minumnya 3 sampai 5 Bu sekali minum. Malam kadang saya kelupaan. Nah, malam itu utamanya saya gamat gitu. Karena jadi pagi ini dibanyakin yang hijau, malam yang putih gitu. Yang putih maksudnya yang buat ke kulit, tulang gitu ya, ke otot gitu kayak gitu. Nah, kalau kayak gluta ini saya paling minumnya seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi kalau dulu waktu-waktu awalan ya Bu ya, lagi senang-senangnya itu saya bisa setiap hari minum. Saya kombinasi sama si fiber di shake gitu. Dan itu ternyata bagus juga buat diet ya. Jadi dia ngenyangin gitu. Waktu itu saya lagi mau diet nurunin berapa lumayan Bu turunnya. Kalau sekarang udah males. Jadi cuma minum buat kesehatan aja gitu. Olahraganya juga cuma seminggu sekali. Tadinya rajin ya gitu. Kayak gitu sih Bun ya. Nanti termasuk habas sauda itu sangat bagus karena saya punya masalah di paru-paru ya. Jadi harus dikuatin asma maksudnya. Jadi berasa banget kalau nggak minum habas sauda tuh kayak lemes gitu ya. Spirulina gitu. Minumannya udah rutin banget sih ya. Kalau minuman kayak kopi udah ganti-ganti aja. Ada nih kopi. Cuma saya batasi. Jadi saya tuh nggak lebih dari 3 saset gitu. Nggak boleh lebih dari 3 saset. Misalnya adeninya sekali, kopinya 2 kali. Adeninya lagi kepingin 2 kali, kopinya berarti sekali kayak gitu ya Bu ya. Kenapa? Karena memang minuman-minuman ini pun di HNI sekalipun tetap ada ya, ada krimnya, ada cuma memang dia aman gitu. Tapi seaman-amannya kita batasi kita kita aja yang tahu diri gitu ngebatasin gitu. Itu aja sih Bu kalau saya. Karena kan eh misalnya ibu udah punya turunan, kan kita tahu nih kalau kayak saya di kakek kakek ada turunan diabetes, di orang tua juga ada turunan diabetes, berarti udah harus tahu diri dong. Berarti kita kena diabetes potensinya jauh lebih tinggi dibanding orang yang nggak punya keturunan gitu loh Bu, nggak punya turunan. Kalau nggak salah berapa kali lipat ya? Sekitar 3 sampai 4 kali lipat ya, lebih tinggi ya terkenanya. Nah, udah tahu kayak gitu, berarti pola hidupnya harus diperbaiki kayak contohnya kayak gitu ya Bun ya. Gitu. Kalau malam saya tuh konsumsi gamat bisa sampai 5, Bu. Tergantung kondisi tubuh. Jadi kalau lagi capek banget ya saya minumnya 5. Oh, berasa banget. Apalagi kalau habis olahraga tuh ya. Habis olahraga yang kayak nge-gym gitu ya. Itu kan berasa banget kadang-kadang ya. Awalan. Itu bisa 5, 7. Tapi kalau yang biasa aja 3. Minimal banget 3 gitu. Kalau juicy mix, baiknya jangan diminum sebelum makan. Karena dia asam, Bu. Nah, asamnya itu berasa banget. Jadi dimakannya kalau saya biasanya siang atau sore. Kalaupun pagi, udah diawali dengan ada yang masuk ke perut nih. Apalagi orang-orang yang punya masalah lambung ya. Kalau saya alhamdulillah lambungnya baik-baik aja nih. Maksudnya nggak pernah berasa perih atau apa ya. Tapi pernah saya ketika minum vitamin C. Vitamin C-nya yang
nyobain ceritanya nyobain minuman vitamin C yang dosis tinggi tuh ya 1000 miligram ya. Kirain mak, ah cobain taunya perih bu ya. Oh ternyata bisa perih juga gitu. Mungkin juga saya memang belum makan nasi gitu. Cuma nyobain aja sih. Anak-anak dapat gitu. Terus cobain dong Umi gitu. Oh ternyata perih gitu. Termasuk si gluta ini vitamin C-nya tinggi, berinya tinggi, antioksidan tinggi. Jadi dia memang agak asam gitu. Dan emang bagus juga untuk kesehatan. Tapi vitamin C juga bagus nih ya buat pemulihan apalagi kondisi kayak gini. Tapi Bu jangan lagi kosong maksudnya gitu. Kulit wajah sensitif menuju jerawat, solusinya saran saya ibu harus tahu dulu ya kenapa. Kemudian nanti dia harus ada program detox, Bu. Detox dari dalamnya. Biasanya kalau jerawat nih, kalau ngomongin jerawat, detox dari dalam, nanti dia bertahap diperbaiki dari luar. eh Punya diabetes, suka minum kopi Sevel. Kopi Sevel kan sekarang pakainya yang stevia sama aren ya Bu ya. Sebenarnya cenderung lebih aman ya dibanding yang dulu waktu masih pakai gula tebu. Kita kan walaupun kita pakai gula juga gulanya gula tebu ya dulu. Sekarang kan pakai gula aren sama stevia kombinasi. Lebih aman lagi, tapi tetap seaman-amannya saran saya yang orang sehat aja cuma 3 kali ya. Kalau orang ada diabetesnya 2 kali aja ya Bu. Dibikinnya per setengah aja Bu. Coba dibikin per setengah. Tapi kayaknya nggak enak banget kalau nggak minum dibikinnya per setengah. Gitu setengah. Jadi kayak 4 kali minum padahal cuma 2 saset. Karena dibikin setengah-setengah. Cangkirnya diperkecil ya Bu ya. Terus kalau minumnya nggak satu cangkir gini nanti protes kan. Cangkirnya yang dikecilin. Supaya tetap enak. Kayak gitu ya Bu nih untuk yang diabetes. Anak-anak cewek kelas 5 skincare-nya aman Bu. Anak saya itu dari kelas 3 udah pakai. Jadi aman. Aman banget. Justru yang kita tunggu-tunggu adalah skincare untuk 40 plus. Karena 40 plus itu cenderung kulitnya harus membutuhkan beberapa kandungan yang dia tinggi untuk mengurangi flek. Karena kan kebanyakan orang-orang itu yang lama gitu ya, yang lama yang sekarang usianya udah senior, itu kan kita dulu nggak ngerti skincare, kita dulu nggak ngerti merawat wajah, nggak ngerti pakai sunscreen, jadi udah terlanjur kena ini gitu kan, secara alami, maksudnya bukan yang pakai tadi yang saya bilang kena apa namanya merkuri bukan, tapi secara natural pun dia akan terjadi yang namanya aging, penuaan. Nah, penuaan ini udah terlanjur terjadi di usia 40 sampai 50, maka sebenarnya harus dikuatkan lagi nih si skincare-nya. Mudah-mudahan segera kita tunggu ya. Tapi nanti saya kasih tips untuk kira-kira ditambahin apa ya biar lebih perbaikan. Nah, itu nanti di 2 sesi berikutnya ada penggunaan beberapa herba HNI untuk aplikasi ke wajah ya. Baik itu di facial, kemudian kita belajar tatak wajahnya teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu titik-titik wajah yang sangat bagus untuk mengencangkan dan juga arah kalau kita masas tuh arahnya kayak gimana. Putaran mata aja Bu kalau salah yang satu mengencangkan yang satu mengandurkan ya kan. Ya, jadi saya juga kaget, hah? Gitu. Oh iya, ternyata belajar yang namanya ada garis-garis di wajah. Jadi garis yang dia akan menyebabkan menaik atau turun gitu. Makanya nggak boleh salah masas wajah juga. Kayak gitu mungkin ya teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Kayak udah jam 3 ya Teh. Perasaan slide-nya sedikit ya Bu ya. Oh, kebanyakan ini ya, kebanyakan ngobrol ya. Ya, nunggu bedaknya betul Bu ya, mudah-mudahan. Kemarin udah uji coba lipstiknya ya. Kayaknya yang saya pakai juga salah satu warnanya yang dari situ dari yang nude ya. Ini adalah slide terakhir yang tadi udah saya bahas juga dari awal. Menjadi tua itu pasti, awet muda itu pilihan. Ya nggak Bu? Karena jadi awet muda tadi ya. Oh ternyata ada perawatan dari dalam, ada perawatan dari luar, ada healthy lifestyle. Sebenarnya sih biar lebih sehat ya. Orang yang cenderung hidupnya lebih sehat, biasanya tampilannya juga jauh lebih muda gitu. Jadi Ibu tinggal pilih mau yang muda kan? Tadi kan katanya di slide awal mau tampak lebih muda ya. Berarti bareng-bareng kita rubah pola hidupnya, kita mulai juga perawatan skincare-nya jangan kalah sama anak-anak kita walaupun usianya sudah di atas 40 misalnya nggak apa-apa Bu, belum ada kata terlambat. Tapi yang udah kenal dari usia sekarang baru 30-an ya nggak apa-apa, jauh lebih lebih menjaga lebih bagus ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga sehat keluarga, anak-anak. Terus kita belajar bareng, terus grow up ya teman-teman ya, karena emak-emak itu hebat banget. Diri kita berharga ya, jadi kita sayangi diri kita apapun kondisinya. Kita yang bisa kita lakukan terhadap
yang bisa dalam kendali kita lakukan ya. Emosional kan dalam kendali kita ya Bu ya. Nah itu bisa kita pegang. Tapi kalau yang lain-lain yang tidak dalam kendali kita ya sudah, tidak perlu kita pikirkan terlalu ya. Kita serahkan aja sama Allah dan semoga kita diberikan yang terbaik. Semoga semuanya dapat keberkahan dari Allah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih penasaran ya, karena saya yakin banget pasti ilmunya masih kurang nih, baru sedikit banget ya, baru awalan. Nah, kita belajar lagi, ketemu lagi di 2 kali pertemuan nanti. Mbak Caca dan Mbak Hani akan info. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala hilaf dan segala kekurangan ya. Dan semua yang baik tentunya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Ya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Ngomong. Menuju rapat. Simpen ininya. Ya, masih kena ke acara. Ya, Alhamdulillah ya, materinya tadi ya sangat-sangat bermanfaat banget nih. Gimana makin semangat ya untuk mengurus diri gitu ya. Untuk mengurus diri agar lebih lebih apa ya? Lebih cantik, lebih glowing ya pokoknya. Oke, alhamdulillah. eh Kelas pembukaan ya, ini tuh baru pembukaan sih, baru pembukaan kelas ya. Alhamdulillah, hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan dari Bu Nur bisa kita langsung aplikasikan, bisa kita share juga ke teman-teman dan ke anak-anaknya juga nanti ya. Oke, alhamdulillah, acara kelas pada siang hari ini telah selesai. Dan bagi yang belum daftar untuk kelas selanjutnya, boleh langsung aja daftar ya. Nanti ada info ya, kita share infonya. Nanti ibu-ibu bisa langsung daftar di Gform yang sudah di share nanti. Oke, paham ya ibu-ibu semua? Oke, alhamdulillah. Kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita bubar nih, kita buat dokumentasi dulu ya. Kita foto bersama. Boleh yang belum on cam, kameranya boleh dinyalakan ya, teman-teman. Boleh dong yang ada produk HNI-nya dipegang ya, teman-teman. Sambil siap-siap coba cari produk HNI di sekitarnya. Ini. Oh, sudah siap, teman-teman? Siapa nih yang belum on cam? Coba Caca cari dulu. Ada yang udah nih kayaknya udah pada on cam. Oke, tunggu ya, tunggu Bu, tahan dulu. Tahan sebentar ya Bu, Bu Ibu. oke. Oke, Caca kasih aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Tahan ya, sebentar. Dah. Oke, satu kali lagi. Tahan Bu, satu kali lagi ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyempatkan waktunya ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa ya, yang mau Amin. ikut kelas gratis nih, 2 kali pertemuan. Ibu tinggal aja ajak mitra atau temannya 4 orang. Nanti ibu bisa gratis ikut kelas ini. Oke? Paham ya? Oke. Insya Alhamdulillah, Allah. acara sudah selesai. Sebelum menutup acara siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Dan alamin. membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Caca undur diri. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas Makasih. selanjutnya.